Kamu udah jelek-jelekin saya, udah fitnah saya, udah apa, terus habis itu kamu udah santai cuma gitu doang. Kita tes sekarang, kalau seandainya nilai saya positif drug testnya, saya kasih kamu 100 juta. Tapi kalau nilai saya negatif, kamu kasih saya 10 juta aja, nanti saya akan kasih fakir miskin dan anak terlantar. Kita kasih solusi. Raja terakhir yang nggak akan pernah terakhir kayaknya muncul di sini berkali-kali nih memang nih di dunia itu industri fitness. Om Aderai. Halo, Mantap. terima kasih dari Sama-sama Om. Ini kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali lah ya di sini ya. Ya, terima kasih diundang terus. Sebenarnya ini jadi mundur guys, tapi nggak apa-apa. Mundurnya gimana? Harusnya dari awal kita bahas how to-nya, cara memulai bangun badan. Dan sekarang akhirnya saya nggak tahu ini memulai kembali atau kena masalah memori. 2010 Om terakhir Om. Iya. Yang pasti sekarang bagus badannya. Aduh ampun. Nggak kenalin. Ampun, nggak Om baru 2. Aduh aku malu nih jadinya nih. Boleh dimatiin aja nggak kameranya? Stylenya beda. Nefresh. Udah mulai beda. Kemarin oversize gitu ya. Iya, keren. Karena memang jujur begitu pertama kalinya saya melihat bahwa industri fitness naik, kita berangkat dari isu yang beredar ya Om ya. Saya sambil catat teman-teman belajar bareng yuk. Saya udah mau siapin papan tulis atau iPad untuk teman-teman nantinya bisa cermatiin dari mulai nol ya, dari awal lah. Ya, sampai kita akhirnya bahas berbagai topik aja. Ya. Yang random nanti kita bahas dikit-dikit ya, biar banyak aja. Betul. Jadi guys, saya mau mengajak buat teman-teman semua untuk belajar barengnya. Kenapa? Saya ini nggak endorse nggak, tapi apa adanya jujur. Kalau memang misalnya ini endorse tanda kutip, mungkin dari awal saya udah ngundang beliau dan udah berbicara seperti ini. Yaitu pengalaman saya jalan 2 bulan lebih, yaitu di Rai Fitness Cibubur Om. Thank you Om udah ngasih rekomendasi. Ada Coach Kanaka di situ yang menjadi personal trainer saya. Dan nggak tahu lah apakah kena sering kartu kuning sama beliau gitu gara-gara makan sembarangan, cara bulkingnya. Kita mau ulas bener-bener sampai kalau bisa, kapan guys targetnya? Bulan depan sampai kayak seperti beliau badannya, bagaimana? Ya intinya sebenarnya fasilitas di mana aja sama kan. Yang penting katanya dekat dengan tempat kita beraktivitas. Apakah dekat dengan rumah, apakah dekat dengan kantor, atau mungkin dengan jalan yang memang kita selalu lalui gitu. Itu memberikan satu konveniensi, kenyamanan gitu. Di sisi lain juga memang kenapa orang pergi ke gym itu karena ada satu, selain sumber daya alatnya, SDA-nya juga ada SDM-nya, artinya sumber daya manusianya. Nah tadi kalau bicara misalnya, oh ya saya suka sama coach tertentu atau sama trainernya kita, itu juga salah satunya memang trainer yang baik adalah memang kalau dia bisa ingarsa sungtulada menyenangkan gitu. Jadi artinya dia mengajarkan dengan mencontohkan. Mungkin kalau dia pola hidupnya sehat, mungkin dia juga perilakunya juga sehat, sehingga jadi pada saat dia ngajakin orang juga merasa terpanggil kan gitu. Makanya kenapa tadi waktu Dery bilang istilahnya, oh ya saya jadi diingetin lagi ini apa, tapi kita nggak punya ada rasa ragu karena orang yang mengingatkan juga memang orang yang kalau saya lihat sehari-hari ternyata dia juga melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu salah satu daripada kalau istilahnya requirement ya, persyaratan daripada memang seorang trainer, salah satunya adalah memang kalau bisa selain tentunya dia menjalankan apa yang dia ajarkan, ya di sisi lain ya mungkin ya dia memang punya kesenangan membantu orang, itu penting sih. Oh iya. Karena kalau dia menjalankan karena panggilan kebutuhan itu jadi agak berat gitu. Karena kita itu kan makhluk energi gitu. Jadi kita tahu pada saat dimana orang itu kayak berat hati ngajarin kita gitu, atau dia melakukan ternyata dengan senang hati gitu. Ini saya apresiasi lah buat Coach Kanaka ya, yang bimbing saya dan sabar gitu ya. Ada di Rai Fitness Cibubur anyway lah. Tapi saya bete kemarin saya nggak menang giveaway motor door prize-nya. Jadi sebenarnya klub Adera itu udah sekian belasan tahun atau puluhan tahun ya Om ya? Udah 26 tahun. Tuh 26 tahun. Iya. Nah yang di Cibubur nih terhitung 2 tahun. Kemarin 3 tahun. 3 tahun karena memang rebranding dari rebranding betul. Jadi Rai Fitness. Ya kita beradaptasi aja dengan kebutuhan baru gitu ya. Ya tapi dari dulu sih mereka doing well lah gitu. Mereka doing well. Makanya pas 2 tahun 3 tahun kemarin akhirnya buat para membernya bentuk apresiasinya adalah bikin door prize bagi-bagi motor. Bagi-bagi motor. Iya kan, gua ngambil sesi 50 guys, biar kuponnya 5. Tapi kalau pas diambil taunya ada namanya Dery, tapi Derynya nggak ada, itu semua orang pada protes.
Karena dia bilang orang yang nggak datang berarti angus. Betul sekali, makanya kemarin saya tidak datang karena saya lagi di Bandung. Mohon maaf Om. Iya bener-bener kan ada live IG juga kan. Betul. Nah gini teman-teman, saya pengen Om Ade ini benar-benar ngejelasin detailnya, bisa dibilang apa yang harus kita lakukan dari awal. Karena industrinya tadi mau bahas soal industri dulu yang boleh industri dulu gitu. Ya. Baru nanti ke how to-nya ya. Nah, industri sekarang ini kan arahnya ke sana. Banyak perusahaan-perusahaan juga mereka dari yang tadinya bisnisnya industrinya A, terus tiba-tiba pivot ke industrinya B atau fitness. Iya. Karena melihat bahwa ini peluang apa segala macamnya. Saya nggak tahu ini apakah cycle naik turun. Sebenarnya ada namanya sunset business, ada namanya sunrise business kan gitu ya. Ya mungkin kalau dalam hal wellness industry akhirnya menjadi sunrise business. Kenapa? Karena itu juga seiring dengan yang namanya kemajuan atau kesadaran orang lebih tinggi akan pola hidup sehat. Artinya lebih more well educated kan gitu. Tapi more well educated itu is not necessary seiring dengan kualitas kesehatannya jadi lebih baik. Gitu. Jadi industrinya marak. Yang fitness banyak gitu. Nah, tapi nanti kita lihat tapi kenapa yang sakitnya juga banyak gitu. Nah, itu nanti kita bisa investigasi ke sana gitu. Karena dia tidak selalu seiring gitu. Tapi kalau dalam hal kita berbicara perekonomian ya mungkin berarti ini berarti bagus nih bisnis usaha itu gitu. Nah, itu satu. Kalau dua dari sisi pertimbangan perilaku behavior, jadi customer behavior gitu ya. Kita lihat di sini, sekarang semua orang jadi pada fitness dan sebagainya. Itu juga kita bisa membuat satu investigasi garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Jadi kalau kontribusi itu adalah ketika dia melakukan hal tersebut karena dia ingin berkontribusi terhadap kesehatan dirinya. Jadi dia nunjuk ke dalam. Tapi kalau seandainya signifikansi adalah ketika dia ingin dipandang sebagai orang yang istilahnya sehat gitu. Jadi satu dia melakukan sesuatu karena dia ingin sehat. Yang satu dia melakukan sesuatu karena ingin dipandang sehat. Internal gitu. sama eksternal faktornya. Nah jadi yang terjadi hari ini sebenarnya juga sama. Termasuk juga dalam kalau dari sisi penyedia barangnya juga. Misalnya dalam hal ini misalnya gym owner atau apa gitu. Apakah memang mengadakan gym karena memang kontribusi ingin memberikan salah satu solusi terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya gitu ya, sarana fasilitas olahraga, atau memang pada dasarnya ya saya memang mau buka aja karena ini saat yang tepat bisa menguntungkan kan gitu. Dua-duanya salah. Dua-duanya mana yang benar? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Cuma tergantung daripada pertimbangannya masing-masing. Kayak contohnya misalnya Derry memutuskan setiap saya ulang tahun, maka saya pergi ke rumah yatim piatu. Karena saya mau berbagi kasih di sana. Nah, kan kebetulan timnya Derry dari Solusi langsung meliput acara itu dan lalu diposting dan sebagainya. Nah, pada saat itu akan ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah garis tipis antara Derry melakukan itu karena Derry adalah ingin melakukan kebaikan pada orang. Atau Derry ingin dipandang sebagai orang baik. Nah, ketika ingin dipandang sebagai orang baik itu namanya kebutuhan ingin kita mengisi, yaitu kebutuhan akan signifikansi, ingin dihargai. Nah, jadi kebutuhan Derry sebenarnya bukan ingin berbagi, kebutuhannya ingin dipandang sebagai orang baik, jadi ingin berbagi. Makanya kenapa signifikansinya yang tinggi. Nah, kebalikannya ketika Derry bilang, saya mau melakukan itu, apakah nanti mau diliput, nggak diliput ya nggak ada urusan gitu. Pokoknya saya udah biasa aja saya mau melakukan itu. Itu karena memang ingin memenuhi kebutuhan akan kontribusi. Karena saya ingin berbuat baik aja sama orang. Nah, garis tipis itu yang bisa menjawab kita. Tapi kalau dari sisi anak yatim tersebut, mereka semua dapat keuntungannya. Apakah kamu mau keren-kerenan, mau dipandang sebagai orang baik, atau kakak kamu memang berbuat baik, bagi dia nggak masalah. Kan uangnya kan dapat juga gitu, atau donasinya kan tetap dapat gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu sebenarnya hanya lebih kepada evaluasi buat diri kita sendiri. Nah, yang terjadi hari ini kan sebenarnya mirip kayak perilaku teman-teman misalnya. Tiap hari kan posting lagi latihan kan. Tapi biasanya pas baru datang kan nggak latihan kan, posting yang lebih utama gitu. Kalau habis posting mungkin sibuk sendiri ngapain, jangan-jangan bisa jadi nggak latihan gitu. Tapi postingan latihan kan sudah terselenggara gitu. Selalu ada. Nah, karena ingin dipandang sebagai orang sehat gitu. Nah, tapi nanti kesehatannya sendiri kan nanti kan evaluasinya kan dirinya gitu. Makanya kenapa nanti ada parameter-parameter daripada kesehatan dianya. Misalnya kan kalau orang bilang misalnya gimana health check up-nya dia bagus gak gitu. Gimana medical check up-nya dia bagus gak gitu kan. Nah, itu kan nanti kan ke sana. Udah tuh gimana grip strength-nya dia bagus gak.
gimana nilai in body-nya dia bagus gak, tinggi gak gitu atau apa. Nah jadi ada indikator-indikator itu yang memberikan ternyata apa yang saya lakukan itu baik dan benar adanya gitu, ketimbang daripada yang terjadi hari ini. Kan kalau zaman dulu mungkin banyak juga dunia usaha melakukan flexing dengan memperlihatkan apanya gitu. Mungkin di dunia waktu dulu mungkin dunianya dunia hiburan kali ya, makanya kenapa banyak klub malam yang advance gitu, yang makin lebih canggih-canggih lagi semuanya. Nah sedangkan yang sekarang lebih mutakhir adalah ternyata fitness center gitu. Kalau ditanya kebutuhannya fitness itu apakah harus semutakhir itu, kan jawabannya kan enggak gitu. Tapi fitness menjadi flexing bagi seseorang gitu, untuk mau kasih lihat-lihat nih, saya ini tempat fitness saya yang paling bagus, yang paling hebat gitu. Nah itu kan jadi kan tujuannya kan signifikansi. Tapi di sisi lain ya dia berkontribusi juga karena kan ada fasilitasnya lengkap gitu. Nah cuma nanti kalau kita buat investigasi lebih dalam lagi, iya tapi hanya kelas atas aja yang bisa menikmati fasilitas kamu gitu. Kelas bawahnya nggak ada gitu. Gitu karena sekarang ini kan orang berlomba-lomba ingin membuat sarana fasilitas olahraga yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke atas gitu. Sedangkan menengah ke bawahnya kok nggak kebagian. Nggak ada yang nyasar ya ke sana ya. Karena hebohnya kan menengah ke atasnya secara signifikansi. Nah secara kontribusinya kok malah kurang. Buat orang di bawah kan malah banyak sekali yang kepengen senang fitness dan suka. Tapi saya nggak punya uang, saya terbatas. Sedangkan gym kan lumayan, apalagi dengan kondisi ekonomi hari ini yang agak susah. Tapi kan ada gym Majapahit. Ya itu oke. Iya, bagus itu. Itu oke juga ya. Tapi agak sedikit teknis nih Om, izin. Kan saya bilangnya oknum lah. Jadi gym Majapahit, ada yang bilang mungkin kan karatan, mungkin adalah miring-miring. Ya apa yang kita fokuskan kan di sana tenaga kita tersalurkan gitu ya. Kalau kita mau berfokus kepada sesuatu yang melemahkan hati gitu, atau yang membuat kita tersinggung gitu, ya apapun yang dilakukan orang ya jadi salah aja terus di mata kita gitu. Bagus. Tapi kalau kita melihat kenapa ada gym Majapahit adalah karena kita beranggapan adalah bahwa saya mau mengadakan sebuah sarana fasilitas olahraga dengan harga yang terjangkau yang memungkinkan semua orang bisa gitu, ya kenapa tidak gitu. Jadi tergantung kita melihatnya aja. Makanya emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Nah makanya kenapa tantangannya daripada arsitek kekebalan tubuh manusia itu, maksudnya palang pintunya itu persepsi yang akan menginstruksikan kepada tubuh kita untuk proteksi atau tumbuh dan kembang, atau bahasanya itu mengaktifasi yang namanya ancaman. Makanya kenapa aktivasinya yang namanya fight or flight. Atau aktivasinya nyaman yang disebut namanya rest and digest, tumbuh dan kembang, regenerasi, recovery, healing, reproduksi, itu semua hadir. Nah jadi uniknya manusia itu masalahnya adalah kalau badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan melalui mulut kita, itu namanya nutrisi. Nah kalau pikiran kita, kepala kita adalah akumulasi daripada yang kita makan juga, tapi bukan melalui mulut kita, tapi melalui panca indera kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Nah, yang kita makan itu adalah bukan nutrisi. Yang kita makan itu adalah data dan informasi. Nah, ketika kita makan nutrisi, saya tanya sama diri, kira-kira kalau kita makan nutrisi, mungkin gak bisa salah makan? Bisa salah. Nah, ketika kita salah makan, makanya kita mencret, betul ya? Iya, betul. Mencret secara fisikalitas. Iya. Nah, kalau seandainya kita makan juga buat pikiran kita, berarti kan data dan informasi. Bisa gak data dan informasinya itu gak akurat atau salah? Ya bisa aja bisa, kan? Berarti salah makan kan? Makanya terjadi mencret secara mentalitas. Oh, paham. Makanya itu yang disebut dengan namanya mental illness kalau hari ini dibilang. Mental illness. Karena salah paham. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi itu adalah ketika kebanyakan dari kita itu punya selalu keinginan yang namanya self-important yang tinggi. Apa itu self-important yang tinggi? Itu adalah kita merasa penting, kita merasa ingin dihargai. Nah, kebutuhan nomor 3 daripada 6 human needs itu salah satunya adalah kebutuhan ingin selalu dihargai itu tadi kan gitu. Jadi kita tuh kenapa senang tersinggung gitu? Karena kalau kita tersinggung dengan sesuatu gitu, kayak tadi kan misalnya, wah bikin gym Majapahit, oh ini karatan, tersinggung gitu kan. Tiba-tiba ada gym yang mewah yang bagus, oh gym mewah tapi kemahalan, tersinggung gitu. Ada trainer yang melakukan ini, wah tapi trainernya ternyata misalnya badannya nggak bagus gitu, tersinggung lagi gitu kan kita lagi. Ntar ada apa lagi, wah ini suplemen ternyata nggak sesuai dengan ini, tersinggung lagi. Pokoknya kita maunya kalau bisa tersinggung terus kan gitu. Jadi pagi itu kalau bangun istilahnya tuh bahasa
Inggrisnya itu istilahnya trying so hard to find occasion to be offended gitu. Wah. Jadi pas pagi bangun kita bilang apa ya kira-kira yang bisa membuat saya tersinggung hari ini. Nah, ketika kita buka sosial media, maka kita mendapatkan material ketersinggungan itu untuk kita dapatkan. Iya lagi. Oh iya benar nih ini gini. Makanya kita senang komen kan, menghakimi orang kan gitu. Nah itu salah satu daripada form of escaping. Selain shopping, selain fooding, selain smoking, selain drinking, selain drugging. Nah hari ini judging kan gitu kan. Nah jadi itu salah satu, to make me feel better I need to judge. Makanya kenapa saya butuh ketersinggungan tersebut gitu. Nah ketika dia tersinggung, makanya kenapa dia bisa bilang bahwa saya benar, kamu salah. Nah itu yang saya sering katakan. Ketika kita melihat orang lain salah dan saya benar, maka nilai orang tersebut di mata kita itu kan turun dong. Orang itu turun. Nah ketika nilainya turun di mata kita, otomatis kan seolah-olah yang naikkan kita. Betul gak? Nah jadi seolah-olah kenaikan kita itu kita pikir prestasi, padahal itu sebenarnya ilusi. Nah jadi dengan senangnya saya tersinggung setiap hari dan menyalahkan orang, maka pada saat itulah terjadi yang namanya elevasi kenaikan prestasi saya itu. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Dan ketika itu terus-menerus, repetition is a mother of skill, repetisi adalah ibu daripada keahlian, kita terus-menerus sering merasa tersinggung terhadap orang, nah pada saat itu lama-lama akhirnya menjadi adiksi. Nah inilah yang makanya kenapa saya katakan tadi itu yang terjadi dengan istilahnya mentalitas di dunia sosial media hari ini gitu, termasuk teman-teman kita yang jadi fitness influencer itu. Yang lupa akan arti dan makna, ternyata pas dibuat investigasi ternyata dia lebih jadi sickness influencer daripada fitness influencer. Berat. Karena kan ngomongnya kan dibilang saya fitness influencer kan berarti apa yang keluar dari mulut dia kan harusnya menguatkan orang lain. Harusnya. Tapi yang ada kan nyalahin orang terus gitu kan. Makanya kenapa jadi orang lain jadi sakit kan gitu. Nah kenapa orang lain bisa sakit? Karena balik lagi ke arsitek kekebalan tubuh kita. Persepsi mempengaruhi instruksi. Jadi hati-hati dengan badan kita, terlepas daripada kita memegang kebenaran karena saya benar, itu orang salah. Dia nggak benar, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Ya kan? Yang disebutnya namanya laughing what if. Kebalikan daripada ketidakikhlasan gitu. Jadi kan harusnya gitu. Harusnya kan begitu gitu. Nah, tapi ada kebalikannya daripada laughing what if. Yaitu ada laughing what is. Kalau bahasa Indonesianya ikhlas gitu. Jadi bukan seharusnya begitu, tapi ya udah menerima apa adanya aja gitu. Nah, tapi karena orang yang tersinggung kan selalu merasa dia tidak mau menerima apa adanya. Dia selalu merasa ibaratnya harusnya begitu gitu. Ya kan? Nah, ketika dia harusnya begitu, makanya kenapa itu akhirnya menjadi sebuah adiksi yang terus-menerus dia lakukan. Nah, jadi dia lebih memegang kebenaran daripada kebaikan. Makanya ada istilah yang orang mengatakan if you have to choose to be right or to be kind. Kalau when it comes to healthy living, you have to choose kind all the time gitu. Karena when you choose to be right, kadang-kadang kebenaran yang kita pegang hari ini ternyata belum tentu menjadi kebenaran masa depan. Kebalikan yang kita salahkan hari ini ternyata bisa jadi kebenaran masa depan. Bagus. Nah, jadi ketika kita punya keyakinan itu dan selalu merasa tersinggung tanpa kita sadari, kita mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system, fight or flight di badan kita. Tiba-tiba taunya yang asam lambungnya naik dia. Tiba-tiba yang imunitasnya turun dia. Yang tiba-tiba yang pantatnya tepos dia. Yang tiba-tiba ototnya hilang dia. Yang tiba-tiba badannya nggak gede-gede ya dia juga gitu. Tapi dia tetap memegang kebenaran. Karena prinsip dalam hidupnya adalah yang penting menang dalam postingan tapi kalah dalam kehidupan. Wow, berat. Ini potongan TikToknya banyak banget guys. Baru mulai nih kita ngobrol. Nggak maksud saya cuma curhat aja cerita. Kelaparan terbesar itu adalah kelaparan bukan akan makanan tapi kelaparan akan arti dan makna. Nah makanya kenapa ketika kita menamai diri kita sebagai fitness influencer, semua apa yang keluar dari kita itu kan harusnya mengfitnesskan orang lain gitu. Karena dia kan influence orang jadi lebih sehat. Tapi kenapa dia mengajak orang lain
untuk jadi ngotot, jadi sakit lagi. Atau jadi keki bareng sama kita gitu. Nah, jadi saya tersinggung, maka saya akan punya kapal ketersinggungan. Kamu ikut yuk sama saya yuk bareng di kapal ketersinggungan kita untuk kita nunjuk rame-rame orang tersebut. Judging, Nah, poin dari cerita ini saya cuma mengatakan adalah bahwa tubuh kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Terlepas daripada kamu menang dalam postingan dan dalam kebenaran yang kamu pegang itu, tapi tubuh kita ketika didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system, which is stress response all the time, ribut terus sama orang, ini apa gitu apa, makanya kenapa badannya nggak bisa tumbuh dan kembang. Ngaruh ke situ ya? Ya itu udah pasti kayak gitu. Tapi kan gitu. Dia juga tetap ngelakuin hal yang sama untuk latihan. Kalau orientasinya bentuk badan. Itu tadi, balik lagi seperti saya katakan, badan kita terlalu cerdas, persepsi mempengaruhi instruksi. Iya. Nggak ada orang ibaratnya kayak, oh iya saya mau sehat dengan cara saya marah-marah, pokoknya yang penting saya harus gede, pokoknya yang penting saya harus ini gitu. Ya badan kita itu punya jalannya sendiri, maksudnya itu aja. Jadi ketika kita mengasosiasikan sebuah kejadian sebagai ancaman, maka badan kita langsung melok, langsung proteksi. Yang namanya rest and digest aktivasi itu tidak terjadi. Salah satu aktivasi yang tidak pernah terjadi pada saat kita stres adalah apa? Produksi yang namanya hydrochloric acid. Itu yang namanya produksi asam lambung di dalam tubuh kita. Nah, produksi asam lambung itu harus hadir karena dia adalah prasyarat daripada pankreas kita merilis yang namanya enzim untuk supaya terjadinya yang namanya proses pencernaannya lebih optimal. Nah, urusan pencernaan, sistem pencernaan itu penting. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan tumbuh dan kembang. Jadi kita makan kan harus dicerna gitu. Nah, jadi dalam memasukkan makanan ke mulut kita dari yang namanya makanan untuk akhirnya menjadi jaringan membutuhkan dua prinsip. Satu, harus terjadi kehadiran asid, yang kedua terjadi kehadiran enzim. Nah, problemnya adalah si asid itu, si asam lambung kita itu namanya HCl atau hydrochloric acid itu tidak akan bisa diproduksi dengan optimal kalau kitanya stres. Ketika kita mengasosiasikan ancaman dalam hal apa? Dalam apa aja? Ancaman dalam hal hubungan, ancaman dalam hal pekerjaan, ancaman dalam hal keuangan. Nah, pada saat semua kita merasa terancam, pada saat itu aktivasinya adalah fight or flight. Makanya kenapa ketika tidak terjadi kehadiran hydrochloric acid, maka esofagus kita, pipa makanan kita, makanya nutup, di ujungnya itu makanya kebuka. Malah kebuka ya? Oh, karena gasnya naik jadinya ya? Ya, dia kebuka. Pintunya itu katup paling bawah itu namanya LES, itu lower esophageal sphincter, itu kebuka. Nah, makanya asam lambungnya naik ke atas. Gitu. Makanya kenapa asam lambung naik akhirnya menjadi populer buat orang-orang yang stres. GERD gitu ya? Arahnya ke sana jadinya. Kalau GERD itu kan kalau dibuat satu definisi daripada kepanjangan GERD itu kan adalah is a acid reflux disease, kan, betul kan? Jadi acid reflux, apa artinya reflux? Reflux. Iya, reflux artinya kan loncat ke atas dia. Lonjakan. Ya, dia loncat ke atas, maksudnya reflux dia. Nah, jadi acidnya reflux. Nah, makanya cuma kesalahpahamannya kita kan asam lambung naik kan adalah di pikiran kita, berarti produksi asam lambungnya naik. Ini oke banget ya buat teman-teman semuanya, dalam artian tentang keribut aja dengan nyerang sana nyerang sini aja pun juga bisa mengganggu pertumbuhan. Kalau dalam hal ini konteksnya dunia di fitness ya, berarti ke masa otot kena, tidak ada pertumbuhan kena. Ya, kita kenanya di kita. Tapi kalau ditanya kita diganjar dengan akhirnya jadi insight-nya jadi lebih tinggi karena ada engagement di sana, betul kan? Terus abis itu diganjar dengan monetizing, jadi akhirnya jadi ada views-nya, likes-nya, subscribers-nya atau apa yang jadi lebih banyak. Ya itu sah-sah saja sih, nggak masalah gitu. Tapi balik lagi seperti katakan tadi kan, sehat memang bukan segalanya gitu. Tapi sehat adalah is a fundamental requirement gitu. Jadi itu yang lebih penting. Ini menariknya gini Om, makanya kenapa di Cina dia itu presidennya langsung ya, Xi Jinping itu kemarin sempat ngeluarin statement, terutama untuk industri keuangan. Jadi dia akan ngeblok, bahkan pidanain influencer keuangan, dalam hal ini industrinya keuangan ya. Jadi yang memang dia nggak tersertifikasi dengan baik, memang dia juga nggak jelas ini dari mana asal usulnya, itu diblok. Dari level terendah adalah dia akan dipangkas tuh akun-akunnya, di bumi hanguskan, dan yang kedua bahkan levelnya kalau dinaikin ke atas adalah dia bisa dipidanain. Nah, maksud saya gini, apakah di Indonesia juga harus berlaku terkait influencer fitness ini
biar nggak noise ke permukaan, sehingga mereka tadinya ingin pengennya itu adalah menginfluence ke kita semua, akhirnya jadinya jadi lebih semangat buat ngebentuk badan, jadi lebih optimal. Tapi gara-gara mungkin kita tidak punya kapasitas itu aja sih kalau menurut saya gitu. Kalau kita memang punya kapasitas itu, kenapa tidak? Kayak misalnya kita punya orang tua yang bijaksana. Kenapa tidak kalau orang tua kita tegas dan keras gitu? Karena ketegasan dan kekerasan itu fondasinya kan adalah si kebaikan itu sendiri kan gitu. Cuma problemnya kita masalahnya mau tegas dan keras hanya kalau seandainya menguntungkan kita ya kan jadi lain lagi kan ceritanya gitu. Nah jadi menurut saya kita mungkin tidak dalam kapasitas itu gitu. Tapi ya itu ide oke aja, nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi kalau buat saya hanya lebih kepada kayak introspeksi aja buat kita gitu ya. Pada dasarnya kan kita bilang saya ini adalah health influencer atau fitness influencer. Ya make sure aja istilahnya semua postingan yang ada di kita itu memang benar-benar adalah sesuatu yang memang mengajak orang untuk jadi akhirnya mendapatkan kesehatannya bagi orang yang melihat kita gitu. Bukan kita ajak dia untuk jadi masuk ke dalam kapal keributan kita untuk memenangkan yang namanya kebenaran tersebut gitu. Jadi kalau ironisnya itu ibaratnya kayak memerangi perdamaian gitu. Memerangi perdamaian. Ya karena ironisnya kenapa? Karena paradoksan gitu. Damai kan nggak ada perangan. Iya betul. Tapi kan kita mau perangin buat damai gitu. Bagus. Ini kalau kita coba runut dari awal, Om Ade, boleh sambil aku belajar juga, sambil aku catat juga ya. Kayak misalnya ini kan ada dari diri kita sama dari sisinya adalah bisa dibilang PT-nya atau mungkin di tempat fitnessnya. Ya, ini mau mulai dari mana gitu Nah maksudnya. misalnya gini. Ini kan ada dua hal yang mau saya bagi dari di internal kitanya atau dari si tempat fitnessnya atau mungkin dari si PT-nya atau apapun itulah bentuknya. Aku coba tumpuk dulu dalam satu narasi ya. Kayak misalnya gini, di luaran sana secara industri fitness, sebelum nanti kita ceritain teknisnya ya, mulai dari mana, hari ini apain, sampai obrolannya ke cara bangun badannya itu yang benar seperti apa, ngebalking dulu kalau apa cutting kapan gitu nanti lah. Jadi kan ada satu fenomenal, yaitu ada PT yang jadi sales atau sales jadi PT. Nah ini dari industri dulu nih, secara makronya dulu ya. Nah maksudnya kita nih gimana cara nyari tahu bahwa sementara di sebuah industri atau di sebuah perusahaan ini, PT-nya pun juga bisa dibilang harus berkontribusi untuk nyari pelanggan buat bawa masuk uang ke dalam perusahaan secara revenue. Kita sepakat dalam hal itu gitu ya. Apalagi saya pedagang juga gitu. Betul. Ya. Dilihat dari sisi gym owner mungkin penting gitu. Nah, kayak ada kebutuhan tersebut. Kalau kita lihat dari look at the bright side dulu ya. Look at the bright side-nya adalah bahwa kalau sales itu bisa PT-in orang, berarti kan salesnya badannya bagus ya. Biasanya kecenderungan dia jualannya lebih gampang. Apalagi dia bisa jadi PT-in orang, artinya dia sebelum dia closing dia bisa bilang ayo free trial dulu sama saya temenin. Iya, tanpa harus mengganggu PT yang udah sibuk di sana gitu. Dia bisa bantuin untuk acting sebagai itu gitu. Itu menyenangkan banget gitu. Dan memang itu salah satu daripada kalau kayak personal trainer di gym kami, salah satu yang angkanya paling tinggi gitu, angka salesnya adalah yang badannya paling bagus. Nah salesnya, ya itu. Karena proven. Ya karena dia senang sama fitness, dia jualan produk yang dia senangi juga gitu. Jadi lengkap itu pas banget kan gitu. Karena kan ada orang yang jago salesnya kan jago skillnya dalam menjualnya gitu. Tapi dianya sendiri mungkin gak senang produknya gitu. Jadi hanya lebih kepada ini. Jadi makanya kenapa orang suka merasa jadi kayak kok saya gara-gara dia jadi saya ikut gini, tapi padahal dianya gak ini. Nanti jadi ada komplainan di belakang gitu. Nah yang di sisi lain adalah ketika trainer jago sales, itu juga akhirnya dia bukan cuma dia bisa ngajarin orang untuk ini apa, tapi dia juga punya kontribusi terhadap gymnya. Tapi di sisi lain juga dia pemasukannya jadi lebih banyak daripada trainer yang lain gitu, karena dia pinter closing juga gitu. Jadi better mana? Cari PT yang seperti apa? Kalau kita mau mulai kalau idealnya dua-duanya, sales yang badannya bagus dan bisa ngajarin ngerti fitness, dan PT yang juga pinter sales juga, pinter jualan juga, karena itu juga bagus buat dirinya si PT dan juga bagus itu. Tapi bukan dalam arti jualan artinya belum habis ibu ayo beli lagi 20 sesi beli ini apa gitu, bukan itu. Tapi maksudnya
skill sebagai seorang personal trainer itu menyenangkan juga kalau dia juga bisa represent gitu ya. Artinya dia bisa menjual juga dan sebagainya, itu bagus. Nah, tapi memang kalau tadi Dery bilang itu lebih kepada kayak apa ya, kalau kita bilang lebih kepada kayak penyimpangan yang terjadi, yaitu adalah ketika misalnya PT-nya nggak ada klien, ini apa, habis itu malah disuruh jualan gitu, disuruh jadi sales gitu. Udah itu salesnya karena mungkin nggak gimana ya, karena PT-nya mungkin kurang, kebanyakan klien kan, akhirnya ya udah deh lo aja deh yang jadi PT gitu, keteter karena banyaknya kliennya kan, sedangkan PT-nya providingnya kurang gitu. Nah jadi akhirnya salesnya jadi PT gitu. Nah itu mungkin ya kita setuju, ibaratnya kayak kamu kan tidak dalam kapasitasnya, kenapa kamu jalanin itu gitu. Cuma kalau sales jadi PT atau personal trainer, kan dia nggak ada basic ya. Ya itu tadi maksudnya, artinya dia tidak fitness itu sendiri gitu. Betul, artinya dia tidak punya kapasitas itu, jadi bukan ide baik gitu. Dan di sisi lain PT yang bukan ngajarin tapi kerjaannya jualan terus. Itu kan annoying banget itu. Tapi kalau dilihat dari ambil yang paling mendingnya tetap PT yang bisa jualan ya. Ya kalau karena konsumen kan dapat manfaatnya. Iya betul. Iya. Ya kalau saya rasa sih sebenarnya kalau judulnya adalah kamu harus sesuai dengan kapasitas kamu aja, intinya itu aja. Ketika jadi PT, jadilah PT yang baik tadi kan yang saya katakan tadi. Istilahnya kamu, istilahnya you walk that ibaratnya apa namanya? Ibaratnya kamu represent daripada apa yang kamu jual, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jual ya. You teach what you preach lah gitu bahasanya, misalnya kayak gitu. Walk the talk misalnya. Nah jadi kalau di Indonesia namanya tuturi handayani ngarsa sung tulada, kan itu kan sebenarnya. Jadi mengajar dengan mencontohkan gitu. Nah itu idealnya seperti itu. Kalau nanti PT-nya ternyata bisa punya skill, dia bisa jualan juga kan, itu juga bagus banget juga gitu. Itu jadi nilai tambah. Nah di sisi lain Sales ya memang fokusnya kan jualan kan, untuk closing, untuk ini apa. Tapi di sisi lain ya memang dia juga mesti ngerti bidangnya gitu. Mesti ngerti pahamnya, apalagi ketika dia merekomendasikan kepada trainer. Nah tadi sempat ngobrol waktu sama Dery tadi di luar kan, Dery bilang, oh kalau saya sama PT itu saya seneng nanya-nanya yang detail-detail, ya kan? Betul. Ini kalau ininya joknya gimana, belinya di mana, atau misalnya kenapa harus angle-nya di 45 derajat, kenapa 30 derajat. Itu saya gitu. Guys, saya tuh orangnya selalu start with why gitu loh. Ya, dulu saya gitu dulu saya sama Mas Halim sempat pernah pergi, dapat kesempatan ke waktu itu ke Barcelona gitu ya. Kebetulan ada salah satu convention tuh, salah satu daripada alat fitness gitu ya. Kita diundang ke sana. Nah, di sana ada banyak ya kayak kelas-kelas pembelajaran lah gitu. Salah satunya kelas pembelajarannya tentang yang namanya psychology of customers itu gitu. Nah, dari sisi sales gitu. Wah, keren nih. Jadi waktu orang salesnya itu dia bilang, ya ini sih penyederhanaan ya, saya bukan ahli sales, jadi saya izin dulu sama teman-teman nanti saya salah ngomong. Tapi intinya dia bilang setiap customer itu pasti punya warnanya katanya gitu. Nah setiap warna itulah yang harus kita sesuaikan dengan diri kita. Jadi ada warna yang namanya ada warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, sama ada warna kuning. Nah itu bedanya apa dan aku di mana tuh? Kalau baik. Pengen nanya why, kayak misalnya Coach Kanaka tuh ya, tiba-tiba di dia suka nasi bubur ya. Nah, kan jadi informatif tuh kita nanya-nanya gitu. Ya contoh misalnya kita dapat customernya warna biru. Kayak kasih solusi nih biru. Yoi, siap. Warna biru ya, kayak sanga-sanga ya biru ya. Sanga-sanga juga biru. Ini biru, dari Bali nih. Ya, nah jadi biru itu sebenarnya di pelajaran itu dikatakan dia represent detail gitu. Jadi ketika ada orang yang begitu baru masuk, dia pertanyaannya alatnya mereknya apa, belinya di mana, jumlah alatnya berapa, bukanya jam berapa, siapa aja yang itu. Nah begitu kita baru duduk sebentar 1 menit, dia pertanyaannya udah detail itu, berarti kita udah tahu, oh dia berarti biru. Berarti saya harus acting sebagai orang biru. Oh, itu saya tuh berarti biru tuh. Nah lanjut lagi nih misalnya ada orang merah. Merah tuh gimana? Ada orang merah misalnya, iya Pak kita di sini alatnya pakai ini, jumlah alat kita tuh segini. Nah di program kita tuh ada beberapa kelas, ada ini apa gitu. Dia bilang, iya, oke. Pokoknya yang penting di sini saya cuma kepengen kalau bisa saya latihan nih, kira-kira ada gak di sini trainer yang bagus yang bisa bikin saya badannya bagus? Ada. Ya udah pokoknya yang penting itu saya mau punya badan bagus. Paham. Nah itu merah. Itu merah tipenya jadi tuh. straight
to the point aja dia langsung. Oke. Dia nggak senang dijelasin tentang misalnya ini gini, alatnya dari sini Pak, ini gini, orang-orang ini apa, dia nggak peduli gitu. Oke. Ya silakan aja dia dengerin sih, oke, nggak apa-apa. Tapi poin dia adalah dia cuma mau yang langsung straightforward aja. Oke. Gimana bisa kasih diskon nggak ke saya? Harganya oke nggak? Oke. Harga ini apa? Nah jadi itu adalah si customer merah gitu. Oke. Nah si customer hijau, begitu dia lagi jelasin tentang itunya, dia tanya, kamu udah berapa lama kerja di sini? Oh gitu. Oh iya, udah tuh. Terus apa? Kamu latar belakangnya apa? Oh ya saya kebetulan Pak, saya selain saya juga senang fitness. Oh iya, udah berapa lama kamu fitness ini apa? Nah dia seneng, istilahnya seneng mau cari tahu tentang orangnya itu. Oh karena ngukur otoritas ujung-ujungnya. Ini siapa ngajarin saya gitu? Enggak, bukan. Oh bukan. Dia lebih humanis aja. Oh humanis, oke. Makanya hijau relate sama hati. Oh iya gitu. Paham. Jadi lebih kepada itu. Jadi biasanya customer hijau ketika ngomong nanti dia tanya, oh kamu udah berapa lama, ini apa gitu. Ntar dia tanya, oh di sini misalnya si ininya kayak apa orangnya atau apa. Ya, trainernya gimana? Pak trainernya di sini baik-baik deh Pak, ini apa gitu. Nah, itu biasanya orang hijau. Gitu. Dan yang terakhir satu lagi adalah orang kuning. Kuning itu gimana? Nah kalau orang kuning biasanya pas baru masuk ke Rai Fitness ditanya gini, adanya suka datang nggak? Kalau di sini suka ada si Agnes Monica gak suka latihan sini. Kalau si Derry tuh yang dikasih solusi dia suka datang ke sini gak si Derry? Saya tahu arahnya kemana nih. Ini nah, kalau latihan apa? Suka gosip gitu? Enggak, bukan suka gosip. Orang kuning itu dia seneng sesuatu yang apa kata orang itu tuh penting. Kayak dia misalnya saya latihan di sana itu memberikan signifikansi, nilai signifikansi yang tinggi kepada dia. Social proof. Ya, saya latihannya di situ bareng loh sama lu tahu kan Derry kan? Oh. Dedi kan latihan dia latihan di situ juga. Ini apa gitu? Oh si ini gini. Oh tahu gak dia ada acara kemarin baru latihan sebentar aja udah dikasih motor. Misalnya gitu. Nah jadi sesuatu yang ini. Jadi kita melihatnya bukan dari sisi negatif, ini semuanya dari sisi positif. Ya, Nah jadi pada saat dimana kita si sales itu bertemu dengan potensial kliennya, nah pada saat itu di kepala dia udah punya warna-warna tersebut. Nah ketika dia lihat bapak itu warnanya biru, nah dia nggak bisa berakting sebagai warna kuning karena ketika dia bilang iya di sini ada loh Pak artis-artis pada latihan di sini, dia bilang saya nggak peduli mau artis, saya mau butuh tahu di sini trainernya itu sertifikasinya di mana, ininya apa, saya mau tahu programnya apa gitu. Nah itu berarti orang biru nggak bisa diperlakukan seperti kuning, nggak matching gitu. Nah tapi secara umum sebenarnya kita semua adalah kombinasi daripada 4 warna tersebut. Secara umum, oke. Iya. Kadang kita bisa jadi 2 kepribadian gitu ya? Iya dong pasti. Misalnya kayak Derry kan biru, tapi mungkin Derry birunya mungkin birunya ke kuning gitu. Oke. Misalnya, ya seneng gini ya gitu ya fun gitu orangnya gitu. Ada orang yang mungkin biru tapi mungkin ke hijau. Jadi dia tanya yang detail tapi ntar dia tanya detail juga orangnya. Gitu. Saya dapat. Iya, nah jadi itu sebenarnya hanya satu ilmu sederhana yang saya dapat dalam waktu hanya cuma 30 menit aja sih sebenarnya. Tapi pada saat mahal itu. Iya, karena pada saat itu, nah itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Termasuk juga dalam ilmu komunikasi saya dapat juga tuh pada saat itu. Gimana? Ada tahapan 5 ilmu komunikasi katanya. Pada saat kita ngobrol sama orang. Jadi tahap ilmu komunikasi yang pertama waktu kita berhadapan dengan orang itu, ini sebenarnya dalam lebih kepada menjadikan komunikasi sebagai sebuah jembatan sebenarnya antara satu orang dengan orang lain. Makanya kenapa ya komunikasinya apakah dia baik, apakah dia excellent, apakah dia buruk gitu. Nah, yang sering terjadi karena kita udah sering ketemu ini apa, jadi level komunikasi paling rendah itu yang disebut namanya talk to the hand katanya. Talk to the hand. Gitu. Nah, talk to the hand itu adalah yang disebut dengan namanya komunikasi yang paling rendah. Kenapa? Karena ketika seseorang ngobrol sama orang lainnya, waktu dia ngobrol gitu apa, dia kayak nggak mau tahu aja gitu. Iya, gue udah tahu apa yang lo omongin gitu. Sebenarnya intinya dia sebenarnya sedang bilang you talk to the hand lu aja. Lu ngomong sama tangan gue deh gitu. Ya, lo ngomong sama tangan gue aja gitu. Pada dasarnya sebenarnya dia udah tahu. Ya dia ngomong gitu lagi. Ini. Nah biasanya kita sering terjadi sama teman kita kayak gitu kan. Karena dia ngomong itu lagi gini udah gitu lagi. Tapi bukan salah, itu nggak salah. Cuma ngomongin bahwa itu levelnya emang paling rendah. Jadi itu namanya level talk to the hand gitu. Jadi bisa berarti kita bilang saya udah tahu apa yang kamu omongin. Bisa berarti kita bilang gue nggak suka apa yang lo omongin, gue pokoknya nggak mau denger. Bisa juga kayak gitu. Nah apapun juga intinya jembatan komunikasi itu runtuh. Nah itu di level nomor 1. Nah di level nomor 2 itu yang namanya hijacker kan gitu. Contohnya misalnya kayak cerita gini,
bro kemarin saya baru ini loh di gym saya kemarin pas ulang tahun dikasih motor, wah di gym gue dikasih mobil, bahkan ini apa gitu. Jadi kita baru mau cerita tentang itu, tapi udah di hijack sama orang lain. Dia bercerita tentang ini, bro kemarin saya baru aja ikut High Rocks nih, ini begini. Oh gue ikut kemarin lagi itu, gue lagi waktu itu nih gini. Jadi dianya baru mau cerita 1 menit, tiba-tiba dia ceritanya 5 menit tentang diri dia gitu, karena dia menghijack. Ya sebenarnya itu excitement, nggak salah juga gitu ya, teman-teman jangan kecil hati gitu. Tapi memang itu yang kita lakukan. Saya juga melakukan itu. Dery juga pasti melakukan itu. Pada saat kita lagi excited, lagi ketemu orang ngomongin apa, kita langsung hijack dia gitu. Nah itu adalah level komunikasi nomor 2. Jadi ya lebih bagus daripada nggak ngomong tadi atau cuek atau misalnya mungkin nggak suka gitu. Ini sama-sama suka kan gitu. Responsif cuma jadinya responsif, tapi mungkin dia lebih banyak ke dirinya ngobrolnya. Nah itu adalah yang si hijacknya. Kedua tuh, Yang kedua. Yang Yang ketiga lebih kepada, nah ini sama nih, kasih solusi. Kenapa tuh? Perasaan gue gak enak ya? Apa sih? Enggak. Sebenarnya kalau kasih solusi itu paling bagus, karena itu memang pria begitu. Kayak kita ngomong misalnya, bro lagi curhat sama saya kan. Nah ketika bro Dery lagi curhat sama saya kasih solusi dong. Iya. Bener kan? Iya. Ya cowok begitu kan? Cowok begitu, iya. Betul kan? Nah kalau cewek kan gak gitu. Cewek gimana? Cewek minta didengerin, dia gak minta dikasih solusi. Gue jadi keinget sebuah meme. Nah, iya lagi. Cewek itu sebenarnya tuh jangan lo jawab, udah lo dengerin aja. Dengerin aja. Iya gitu. Betul. Lo jawab nama perkara guys. Iya. Nah itu namanya di level nomor 3. Nah itu paling sering kita lakukan, terutama ketika berhadapan dengan lawan jenis. Kayak gitu. Jadi kadang ada masanya di mana ketika kita lagi ngobrol sama orang, emang orang itu ternyata nggak butuh solusi. Ya kalau kayak saya jatuh terus gitu kan saya kerjanya kan ngasih solusi terus kan. Jadi akhirnya jadi salah gitu. Jadi orang males ngomong sama saya, gue ngobrol sama Ade jangan deh udah. Tadi dikasih solusi lagi. Tapi kan suatu sisi bagus kan? Bagus. Ya kalau yang mau kan gitu. Tapi pada dasarnya orang cuma apalagi kayak kita temenan gitu kadang-kadang, apalagi pasangan gitu, apalagi pacaran, nah itu lebih lagi gitu, lebih kepengennya didengerin. Nah itu di level nomor 3. Nah di level nomor 4 itu adalah ketika kita benar-benar mau mendengarkan dia gitu. Jadi itu yang udah lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau istilahnya sebelum kita mau didengarkan orang, dengarkan dia dulu gitu. Jadi gitu ya bro ya, iya, waduh gila kasihan banget ya. Ini gitu, iya gitu bro, iya, nah nanti pelan-pelan baru kita bisa masukin solusinya. Tapi kita juga merasakan dulu perasaan yang dia rasakan ketika dia bercerita. Itu Om Ade tadi tuh pas kita belum mulai syuting podcast. Nih saya, bukan karena Anda ada di depan saya ya. Iya kan, nanti kita bahasnya begini. Aku udah ketemu isu ini nih. Teman-teman biar kebayang aja nih ya obrolan kami. Ternyata ada stigma ini nih Om, ini ada begini. Beliau ya dengerin dulu gitu ya, nggak langsung tak. Memang nomor 3 cenderung 3, kita 4 itu kadang ada juga tuh yang kayak begitu kan. Jadi kita dengerin dulu. Itu juga mirip kayak di dalam, kalau istilahnya dalam 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey kan, itu salah satu kan dengarkan dulu sebelum kita ngasih. Ya dengarkan dulu sebelum kita mau didengar orang gitu. Jadi kita dengerin orang dulu sebelum mau didengar orang. Itu kan salah satu daripada habit dari 7 Habits kan. Nah jadi itu yang udah levelnya udah tinggi tuh. Jadi kita mau mendengarkan orang, habis itu nanti baru kita kasih solusinya gitu. Nah levelan yang paling tinggi terlima apa coba? Aduh sebentar jangan dibocor dulu. Sebentar, level bawah talk to the hand. Level kedua itu hijack. Dia hijack langsung tuh. Saya dia lebih asik sendiri. 1, 2, 3, 4 hampir semuanya saya pernah ketemu. 1, 2, 3, 4 yang sebenarnya bukan pernah ketemu, kita melakukan itu kita setiap hari. Kita setiap hari pasti suka di level 1, entar 2, ketiga. Bukan kita selalu jago terus di level 4, enggak juga. Tapi kita karena saking kebiasaan kan sama teman-teman kita juga. Pasti kita puzzling, kita ngacak aja. Jadi makanya kenapa ini sebenarnya bukan sesuatu judgement ini 1, 2, 3, 4. Bukan judgement, ini sesuatu yang kita ngeh aja. Cuma apalagi pada saat kita ketemu orang baru atau ketemu itu kita make sure aja jangan sampai di 1, 2, dan 3 gitu. Paham. Kita baru di 4 gitu. Nah yang kelima. Sebentar Om. Aduh penasaran. Jangan jawab dulu. Levelnya kan makin naik. Udah benar tuh semuanya berarti kan. Keempat itu kan dia dengerin. Terus dia kasih solusi. Dia nggak bakal talk to the hand. Dia nggak bakal hijack orang. Iya itu
runut sih bener sih. Udah bener dulu, kan? Kan nomor 4 tuh ya. Darat ke bawah ya. Ini kan sekarang nih yang lagi mau di sini nih ya. Ini 4 dia dengerin, abis itu dia ngasih perhatian, solusi. betul. Dia kasih solusi, dia nggak hijack. Oke. Satu lagi terakhir berarti merhatiin. Ya, udah perhatiin kan, dia udah dengerin. Oh, udah ya? Udah dengerin. Ya, dengerin, dia perhatiin. Gak ada lagi yang paling tinggi 4 lah. Ada satu lagi. Dengerin kan? Ya, dia dengerin kan. Nomor 5 tau gak apa? Apa? Ya, nomor 5 ditambahin satu lagi, dikasih bunganya satu lagi. Apa? Ya, itu ada kita puji dia. Oh. Kita bilang, iya ya bener ya, kamu sih memang orangnya tough banget. Saya kalau jadi kamu, saya mungkin gak bisa se-tough kamu. Bagus ngadepin lagi situasi itu. Bener banget ya, gila. Iya sih, saya setuju banget. Iya, berat banget ya kayak ditinggal orang yang kita kasihi gitu ya. Tapi saya tahu kalau kamu memang orangnya, ya memang sih kamu tuh orangnya, saya lihat waktu dulu kita pernah ini apa aja, kamu aja saya udah nggak ikhlas gini, kamu justru malah cepet banget lebih ini apa. Nah, jadi kita berikan dia nilai kebaikan dia. Gitu. Pada saat dia jatuh, kita bilang bahwa kamu kan orang yang mudah jatuh kan, ini apa gitu. Nah, jadi ketika kita angkat kebaikan dia, bukan kita bullshitting ya, atau kita bragging orang itu, kita bilang orang itu bukan gitu, tapi kita memang ngomongin karena emang kebaikan dia gitu. Kayak kita bilang, bro gila ya, gue salut sama lo, kenapa gila, gue nggak kebayang ya kok ngalamin kayak lo, tapi lo bisa nggak apa-apa gitu ya bro ya, gila. Nah gitu kan. Nah jadi gitu iya, nah itu that's the ultimate communication. Makanya kenapa orang suka sama kita gitu. Wow, sebentar guys. Ini yang Vkom siapa, yang Visip siapa ya? Apa gua waktu itu gak masuk ya di kelas ya? Saya Vkom guys, beliau Visip. Teman-teman udah pada tahu pasti. Tapi kenapa gua nggak tahu ya ini ya? Ya intinya itu aja. Jadi karena kembali lagi ada istilah yang mengatakan kan adalah bahwa kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita. Nah, pertanyaan kita pada siapa? Pada diri kita sendiri, itu yang disebut namanya intrapersonal komunikasi. Yang nanti akhirnya ujung-ujungnya akan melahirkan yang namanya sebuah motivasi. Nah, makanya kenapa ada istilah yang kan orang bilang katanya gitu. Hati-hati ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri gitu. Maksudnya? Pilihan kata mempengaruhi rasa. Ngobrol sama diri kita sendiri? Iya, kalau kita, ya itu tadi kita kan ngomongin kan membuat jembatan sampai ngobrol sama orang lain. Oh, oke. Ya kan? Nah, ini sekarang udah tema berikutnya lagi gitu. Begitu pentingnya komunikasi karena kita berusaha ngobrolin komunikasi. Nah, salah satu ternyata yang paling penting dalam berkomunikasi itu adalah ketika kita justru ngobrol sama diri kita sendiri. Jadi kita lebih tahu jadinya. Ya, maksudnya ketika kita ngobrol sama diri kita sendiri, hati-hati dengan salah pilihan kata, mempengaruhi rasa. Itu yang saya sering cerita tentang yang namanya pohon kalpataru itu. Apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Hati-hati dengan omongan kita kepada diri kita, maka itu yang akan termanifestasikan. Misalnya, contohnya, kenapa ya gue gagal terus ya? Kenapa ya gue jelek gitu? Kenapa ya gue miskin? Kenapa ini apa gitu? Coba aja ngomong kayak gitu. Waduh, bego banget sih gue gitu misalnya atau apa. Ngomongin kan sering kan kayak gitu ke diri kita. Bisa-bisa tuh. Ya otomatis lama-lama kita akan membuat satu identifikasi diri kita dengan keyakinan kepada diri kita bahwa kita memang selemah itu. Iya, pembenaran dong jadinya. Nah, makanya kenapa pertanyaan kepada diri kita itu penting. Nah, salah satu pertanyaannya katanya adalah bukan apa tapi kenapa gitu. Satu, kedua, pada saat kita kenapa, kita masukkan sesuatu yang memang mengarahkan kita pada apa yang kita mau. Contohnya misalnya, kenapa ya? Misalnya nih ya, kayak ini ceritanya lagi ngomongin badan kita nih gitu misalnya. Kenapa ya gue kalau misalnya mau berotot tuh bisa cepet loh gitu. Apa karena muscle memory atau apa gitu. Nah, gitu kan. Nah, padahal belum tentu cepet juga, belum tentu balik juga. Tapi kita membuat satu begin with an end in mind. Dengan kita bilang bahwa nanti saya akan kesana, saya akan berotot dan saya akan bagus badannya. Kenapa ya saya kalau mau langsing itu tuh nggak susah sebenarnya. Kenapa ya saya kalau seandainya misalnya cari makanan sehat tuh gampang aja gitu. Kenapa ya saya setiap kali kalau kayak di acara di mana ada aja gitu tempat parkir buat saya. Kenapa ya kalau seandainya misalnya saya dari dulu tuh kayak nggak pernah miskin aja, setiap kali udah uang udah mau habis saya taunya ada kerjaan, tiba-tiba ada kerjaan gitu. Ya bagus ini. Ini self improvement guys, ujung-ujungnya guys. Ada istilahnya law of attraction ya. Ya betul, law of attraction, tapi sering disalahpahaman orang dengan I attract what I want gitu kan. Padahal sebenarnya I attract what I am sebenarnya.
Gitu. Nah, jadi yang harus dirubah itu adalah yang namanya identifikasi diri kita gitu. Makanya kenapa di salah satu buku dari James Clear yang Atomic Habit kan gitu kan, untuk memulai habit yang kecil dan kita mulai itu, kita harus merubah dulu yang namanya identitas diri kita. Bisa bayangin misalnya kalau saya tanya sama Derry misalnya, Derry, kalau Derry melihat diri Derry adalah apa? Misalnya pada saat waktu lagi gemuk, Derry bilang gini, iya, saya dulu cuma ngerasa gila gue lagi khilafah aja gitu. Pada dasarnya sebenarnya dari dulu badan gue selalu bagus gitu. Padahal badannya belum bagus. Tapi dia yakinin itu karena menurut dia bagus. Ada juga yang orang bilang gini, gila nilai gue jelek terus ya di mana di sekolah ini apa gitu. Ya tapi gue lagi khilafah aja, males belajar ini apa gila. Pada dasarnya gue sih sebenarnya pada dasarnya gue cerdas, gila bapak gue dosen, ibu gue dokter, kakak gue itu dia ini apa sukses di ini apa, gila aja gue bukan dari keluarga yang bodoh ya, gitu. Nah, dia punya keyakinan itu. Nah, jadi problemnya sama orang yang badannya udah bagus, semuanya udah bagus ini apa, tapi pada dasarnya dia bilang I'm that chubby kid. Iya, tau kan, dia bilang saya tuh sebenarnya saya chubby itu, cuma berhubung saya main sama teman-temannya si Adera dan kawan-kawan, jadi saya latihan terus. Tapi hatinya dia sebenarnya dia tahu bahwa saya tuh sebenarnya is a chubby kid yang kebetulan. Jadi hanya tunggu waktu pada saat dimana nanti dia kecewa atau apa, pada saat itu akhirnya dia otomatis dia akan balik lagi ke identitasnya dia gitu. Jadi lingkungan itu penting ya? Bukan lingkungan, itu yang namanya kalau istilahnya jangan terjadi yang namanya false belief when it comes to yourself gitu. Jadi kesalahpahaman false identity gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang penting kalau menurut saya. Jadi makanya kenapa tadi dalam pilihan kata mempengaruhi rasa, lalu kita fokus kepada apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau. Lalu kita membuat satu pertanyaan, karena kalau kita bilang misalnya, iya badan gue bagus, itu orang bilang, ya lo ngaca aja apa yang bagus, badan lo jelek kan gitu ya. Jadi bukannya afirmasi gitu. Tapi bukan afirmasi, tapi sesuatu yang ibaratnya kayak kita menanyakan sesuatu kepada diri kita yang ibaratnya nggak perlu harus dijawab sama badan kita. Itu sebenarnya cara kerja otak sih sebenarnya kalau ngomongin neuroscience gitu. Intinya sebenarnya ketika kita buat pertanyaan, ketika pertanyaannya mengarahkan kita pada sesuatu yang kita tidak suka, maka akan terjadilah yang namanya alasan cerdas nanti jawaban terakhirnya. Tapi pada saat kita bertanya kepada diri kita apa yang bisa membuat apa yang kita mau gitu, nah pada saat itu dia akan mengarahkan kita kepada motivasi. Kan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ilmu ini tuh sesuatu yang menyenangkan gitu. Makanya kenapa saya kalau orang tanya misalnya kayak, Dek kok ngomongnya kayak gitu. Saya dari dulu juga ngomongnya kayak gini gitu. Cuma maksudnya kenapa ngomong begini, kenapa nggak ngomong ibaratnya, karena ada satu keunikan ya hari ini ya, saya nggak tahu ya, mungkin terutama di dalam dunia fitness gitu ya. Kayak saya ya kebetulan memang saya juga orang tua ya, kalau mau ngomongin ya mungkin saya juga tua ya, saya udah manula pratama ya, istilahnya saya 3 tahun lagi KTP saya udah seumur hidup ya, udah 60 tahun kan. Nah, jadi mungkin bisa karena itu bisa. Tapi di sisi lain, ketika saya ngomongnya ngawur buat diri saya, pilihan kata itu mempengaruhi rasa saya. Jadi hari ini uniknya, nggak tahu generasinya gitu, kayak seneng gitu untuk diajak ngomong yang kasar gitu, seolah-olah kayak apa adanya. Wah, mana lo kayak gini, badan lo kayak gitu, udah kayak combro lo, mana bisa lo kayak gini, wah ini gini, mau nggak ini apa, pokoknya seneng ngomong gitu seolah-olah kayak itu yang benar gitu. Lo nggak mungkin kalau badan gede lo nggak pakai drugs, nggak bisa lo, zaman sekarang mana ada, lo jangan mau dibego-begoin sama orang, mana ada, lo mesti pakai kalau mau gede ya, kecuali kalau lo cuma sekedarnya aja nggak apa-apa ini apa gitu. Ya kesannya seolah-olah dengan ngomong kasar dan seadanya seperti itu, seolah-olah dia ngomong apa adanya. Tapi ketika kita ngomong benar dengan sopan, ketika dia bilang, teman-teman, istilahnya mau kondisi apapun kita ya, kalau kita mau berusaha itu tidak ada kata terlambat loh, kita bisa loh. Mau udah tua sekalipun juga, udah ditolak sebanyak 1009 kali gitu, tetap aja terakhirnya resep ayam goreng gue berhasil. dan akhirnya Kolonel Sanders bisa punya ya, poinnya itu gitu. Tapi sekarang ini tuh orang senang membuat pelemahan hati. Lo nggak bisa kayak gini, lo nggak bisa gitu, nggak ini. Jadi seolah-olah dengan ngomong kasar dan apa adanya, dia kan sering kan kayak kita dalam dunia motivasi hari ini kan, apalagi kalau dalam bahasa Inggris kan ngomongnya sekarang nih, apakah atau teman-teman yang
di dunia fitness sekarang ya mungkin karena kita kan terpapar dengan dunia luar ya gitu ya. Zaman sekarang kan motivasi kan nggak ngomongin kayak motivasi yang ibaratnya yang benar, pilihan kata bijak, kayak gitu apa ini apa. Sekarang kan ibaratnya kayak istilahnya sekarang ibaratnya ayo kita ajak, ayo semangat gitu aja. Kalau bahasa Inggrisnya kan LFG gitu ya. Kayak ibaratnya kayak ibaratnya let's fucking go gitu. Ibaratnya kayak ibaratnya kayak keren kalau ada kata fuck itu gitu. Seolah-olah kayak berani gitu, kayak ini gitu. Ntar apalagi yang lain gitu. Jadi seolah apa adanya itu penting. Tapi balik lagi kalau saya kembali lagi kayak bilang kita tuh sebagai orang Indonesia kita punya adat ketimuran dan sebagainya. Makanya kenapa ketika kita juga sama orang yang lebih tua, kadang-kadang kita panggil dia Mas, kadang panggil Pak. Ini zaman sekarang ya anak-anak di luar sana kan kalau di Eropa di mana di Amerika di apa kan panggil nama aja gitu. Kalau kita mungkin kan nggak biasa kayak gitu. Tapi anak-anak sekarang coba lihat kan gayanya kayak gitu semua gitu. Tanpa dia sadari padahal dia sedang dijajah gitu oleh itu. Termasuk juga penjajahan dalam penyalahgunaan obat di Indonesia kan, dalam hal mau punya badan bagus harus pakai drugs dan sebagainya, sampai akhirnya kita yang jujur yang nggak pakai apa-apa gitu, kita malah dibilang munafik kan gitu. Itu kan makin lucu lagi gitu, ibaratnya kok jadi dia yang lebih tahu daripada gue gitu. Gue yang nggak pakai apa-apa, kenapa jadi gue yang salah? Hanya gara-gara kasus di luar negeri di sana banyak orang yang menipu gitu, fake natty kan gitu istilahnya. Gitu, jadi akhirnya Adera juga fake natty juga gitu. Bayangin aja saya berkarya di dunia binaraga udah hampir 40 tahun gitu. Semuanya baik-baik aja, tiba-tiba 5 tahun terakhir gara-gara anak-anak ngelihat sosial media ini apa, tiba-tiba mendadak saya jadi fake natty gitu. Kan aneh kan gitu ibaratnya. Mana ada, dia nggak mungkin dia ini, dulu dia pasti pakai dia ini begitu. Jadi tapi apa yang saya mau bahas gitu, apalagi dengan omongan-omongan yang kotor, yang kasar kayak gitu. Jadi nggak nyambung bagi saya. Tapi ya nggak apa-apa. Dalam arti maksud saya cuma cerita aja. Ibaratnya zaman sekarang kita tuh jangan ya kayak tadi gitu. Lo jangan mau lo dibego-begoin, lo apa tuh false hope lo, gila lo latihan nggak pakai apa-apa ini gak apa nanti lah. Lo nggak mungkin bisa jadi Aderai kalau lo nggak pakai apa-apa. Sekarang saya bilang kalau ada Ciputra ngasih tahu kamu caranya gimana jadi kaya, lo ngomongin sama dia, false hope tuh mana ada tuh orang bisa sekaya Ciputra, kita semua pada miskin apa. Lo nggak gitu gitu. Tapi kecerdasan kita akan keuangan tinggi, kita bilang istilahnya saya mau punya cita-cita setinggi-tingginya. Kalau saya nggak berhasil nggak apa-apa. Tapi jangan pernah punya cita-cita yang rendah. The greatest danger, bahaya terbesar adalah bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan tidak mampu meraihnya. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Dan yang lebih parah dari semua ketika orang bilang, lo kalau udah tua lo nggak bisa lo punya badan bagus ini apa ini nggak ada tuh nggak bisa. Hormonnya udah nggak ngejar. Hormonnya nggak ngejar, berarti lo harus pakai. Nah ketika pakai, pertanyaan saya, kalau seandainya kenapa-napa dengan kita dengan pemakaian obat tersebut, siapa yang tanggung jawab? Kan lo nggak tanggung jawab gitu. Tapi ketika orang saya ajakin untuk kayak saya ajak Derry ayo latihan keras ini apa? Wah Derry lo ngapain lo dibohongin sama si Adera, lo suruh latihan keras ini apa? Saya kasih tahu sama Derry mungkin bisa jadi nggak jadi sebagus saya. Tapi saya tanya, nggak bakal diabetes, udah pasti. Tulangnya kuat, iya. Signalnya ke otak tambah pintar, iya. Sensitivitas terhadap insulin lebih baik, iya. Regulasi gula darah lebih bagus, iya. Jatah makan karbo lebih optimal, iya. Pinggangnya jadi lebih kecil, iya. Derry-nya lebih ganteng, iya. Semuanya dapat, tapi Derry nggak bisa jadi juara seperti Aderai. Itu false hope tuh Derry. Oh gitu ya. Jadi terus ya udah lo ikut sama gue. Ikut sama gue adalah apa? Ya itu adalah bawa pakai barang. Mesti nyuntik, kalau lo nyuntik mau gede ini apa. Nah pas giliran nyuntik ternyata hasilnya jelek kan. Nanti dia ada alasannya. Lo salah sih nyuntiknya. Lo mestinya ini apa. Nah pertanyaan saya kalau kita buat satu investigasi, yang false hope yang mana? Gitu. Nah jadi kalau ada orang ngajakin kita belajar untuk kaya atau ngajakin orang untuk berotot dengan cara yang baik dan benar, itu nggak pernah ada ruginya. Kalaupun nggak juara nggak ada masalah. Kita semua belajar dan usaha juga, kita juga semua kepengen jadi konglomerat, tapi kan nggak bisa. Tapi kan kita tetap melakukan. Dan kita nggak nyalain konglomeratnya gitu. Bahkan kita malah senang ketika diajarin sama konglomerat. Nah tapi dalam hal ini ketika saya ngajarin orang pola hidup yang sehat ini apa? Saya jadi fake natty. Kan lucu.
Anda kayak nggak nyambung guys, ya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Ya tapi nggak penting lah itulah. Makanya kenapa saya katakan tadi kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang dikumpulkan. Nah ketika seseorang misalnya mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang salah, ya otomatis kan di kepalanya dia kan mencret terus gitu. Iya, Om saya dapat nih jadinya nih, ini kebuka semua nih ya. Jadi apakah memang gara-gara di era sosial media semua itu jadi punya hak dan kesempatan yang sama? Ini bahasa versi dirinya aja lah ya. Betul. Yaitu sehingga mereka sekarang jadi betul data informasi. Akhirnya semua dapat penawaran ini, penawaran itu, apa segala macamnya. Sehingga apa ujung-ujungnya kayak semua tuh jadinya ngerasa bahwa ini informasinya benar. Yang benar saya. Iya benar. Hampir 40 tahun justru saya pribadi ya, dari mulai bapak saya apa segala macamnya, itu aman-aman aja guys. Ini bukan karena ada Adera di depan gue ya guys. Kayak misalnya contoh, ya lu harus latihan begini, lu harus telurnya begini. Dulu kayak gitu-gitu aja tuh. Tapi begitu eranya sosial media, terus tiba-tiba baru tahu bahwa oh Adera itu fake neti. Nggak mungkin lu mau natural segede Adera. Ini baru belakangan ini loh. Ya betul tadi kan. Jadi lucu lagi. Kan. Nanti besok-besok juga lu nggak mungkin kaya seperti almarhum Pak Ciputra kalau lu nggak korup gitu. Jadi tiba-tiba ibaratnya iya kan lucu kayak gitu. Jadi tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita nggak bisa menyalahkan itu. Kenapa? Karena ibaratnya ketika ada seseorang yang mencret gara-gara salah makan, kita nggak boleh salahin dia gitu. Jadi maksud saya data dan informasi yang dia dapatkan terbatas. Nah makanya dia mencret. Nah ketika dia mencret dalam pemaknaan terhadap kita, ya kita nggak boleh salahin dia. Gitu. Salahin, emang dia terbatas aja ilmunya. Ya terbatas gitu aja. Nah tapi kan balik lagi seperti saya katakan yang nggak ada masalah. Kenapa? Karena kesibukan kita trying so hard to be right karena self important tadi kan, keinginan merendahkan orang lain kan gitu. Nah makanya kenapa yang disebut namanya guilty pleasure itu kan gitu. Ibaratnya kenapa kita senang merendahkan orang lain itu karena ya balik lagi itu ada satu elevasi seolah-olah bahwa ibaratnya kayak I feel better gitu when I crush others. Nah itu kesalahan daripada the first mistake of a man yang dilakukan oleh manusia berabad-abad kata Cicero zaman dulu. Itu the first mistake of a man yang gitu. Jadi sibuk menyalahkan orang lain atau merendahkan orang lain untuk to make me feel better. Tapi hati-hati kata dia, itu adalah sebuah ilusi, nggak akan membawa kamu kemana-mana. Bagus. Gitu. Tapi ketika kita belajar dari kesalahan orang, itu yang disebut namanya orang bijaksana. Orang yang pintar belajar dari kesalahan sendiri sedikit lebih mahal. Nah orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahan sendiri, kenapa? Gitu. Karena dia sebenarnya nggak bodoh, tapi dia selalu punya satu sifat yang disebut namanya blame game. Yang salah orang lain. Justify game, yang benar diri dia sendiri. Nah cuma problemnya dengan blame dan justify game, selalu ada kutukan permainan terakhir, yaitu complain game. Artinya dia yang menang dalam perdebatan, tapi dia sendiri yang mengeluh dengan kehidupannya dia. Nah makanya coba aja lihat dari orang-orang yang hobinya suka nyalain orang di sosial media, tapi yang sengsara hidupnya tapi dia gitu. Tapi dia bener, dia sendiri hidupnya belum baik. Ya itu tadi, dia butuh itu gitu. Karena dengan dia menyalahkan orang, makanya dia feeling better. Makanya kenapa kayak kita, kalau kita ngelihat, kenapa kita seneng nonton entertainment business atau nonton gossip shows gitu. Karena pada saat itu kita akan bisa melihat itu orang lebih baik dari saya, lebih pintar dari saya, lebih cakep dari saya, lebih kaya dari saya. Tapi ternyata dia itu punya skandal itu apa. Nah ketika kita melihat ada itu, nah pada saat itu kita feeling better. Karena ngerasa kita lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada dia. Gitu. Iya lagi. Nah jadi hal itu tersebut. Gitu. Tapi terlepas daripada itu, seperti saya katakan, kita tidak bisa yang namanya. Makanya kenapa reputation is not located on me. Terus? Reputation is located on them. Reputation is not located on us. Reputation is located on them. Jadi ketika orang bertanya yang namanya reputasinya Adera kepada 100 orang, maka saya akan mendapat berapa jawaban dari. Kalau saya tanya ke 100 orang, saya akan mendapatkan berapa jawaban? Betul, 100 jawaban. Ada yang bilang Adera hebat. Ada yang bilang Adera oke. Ada yang bilang Adera biasa aja. Ada yang bilang Adera fake neti, itu nggak bener gitu. Sekarang pertanyaannya, itu di luar kuasa saya apa di dalam kuasa saya? Di luar.
Ya udah, berarti kesimpulan apa? Oh, nggak usah mikirin begituan ya. Apa yang mau dipikir? Cakep. Ini baru nih. Ya udah kan gitu ya. Masa PhD dunia psikologi nih. Iya nggak sih? Iya, jadi mau gimana? Masa kita mau klarifikasi kita bilang ya kan ya. Tapi kalau mau klarifikasi juga boleh. Capek dong. Ya bukan capek kalau dalam hal drug test atau dalam hal apa. Kayak contoh sekarang misalnya saya usia 56 mau 57 tahun. Oke, misalnya suruh tes. Saya tes yang gampang aja, tes yang gampang dari InBody. Berani, Om? Bukan berani, saya udah lakukan kan tes InBody misalnya health check up misalnya. Nilai saya 105, nanti saya kasih angkanya, nanti lihat ototnya saya jumlahnya berapa, lemaknya saya berapa, nilainya saya 105. Itu kebetulan di situasi di mana saya udah tua dan saya jarang latihan. Bukan jarang latihan ya, maksudnya latihannya nggak kayak dulu lagi muda. Ya. Poin dari cerita ini adalah nilai saya cukup tinggi buat seseorang. Berarti udah pernah tes InBody? InBody aku punya. Nah, dan menariknya sebelum aku ceritain ke diri gue pribadi teman-teman ya, pas banget nih. Tadi ngomongin InBody ya. Ini aduh, bisa begini obrolannya seru nih. Baik. Ini saya buka ChatGPT. Ini to the point aja nih, jujur-jujuran aja nih. Karena saya dari dulu sebenarnya udah ngefans sama seorang Aderai gitu ya. Lihat ya, guys. Di gue, nih nanti gue coba screenshot ya, teman-teman ya. Ini buktinya bahwa udah lama, dan pasti kan Om Ade juga tahu diposting kapan ya. Ini history dari ChatGPT saya nih Om. Panjang ke bawah gitu, macam-macam lah ya. Di bawah ini ada tulisan judulnya Analisa InBody Aderai. Oh, wow. Ini serius nih. Nih ya, kita buka ya guys. Di paling atas, saya izin Om ya, jangan tersinggung ya. Saya belum izin lagi. Saya nge-screenshot ini. Nah, inget postingan ini? Ya, nge-screenshot. Om Ade pernah posting. Nanti saya unjukin guys kalau beliau berkenan. Karena memang sebenarnya udah publikatif juga ya. Oke. Terus tiba-tiba, saya ngomong begini Om. Om Ade pernah posting hasil InBody ini. Saya juga pakai aplikasi InBody juga. Karena di Rai Fitness tuh ada alat yang canggih luar biasa lah. Bisa ngukur. Aduh keren banget lah pokoknya Rai Fitness si bubur ini bukan endorse ya guys. Jadi bisa megang jempol gini ya kan. Habis itu ngukur bahwa kenaikan fat gue berapa. Kenaikan anggaplah tiap 21 hari sekali misalnya. Kenaikan massa otot berapa ya kan. Ya, kadar lemaknya berapa. Seru lah pokoknya. Terus karena gue waktu itu pingin memulai, ini kan bulan apa nih, tuh 23 Maret, betul. Maret, April, Mei, Juni ya kan, kita udah jalan 3 bulan deh. Gue bilang gambar di atas adalah hasil analisa dari aplikasi InBody milik Aderai. Sempurnakah hasilnya? Ini jawaban ChatGPT ya guys ya, kita nggak lagi frame apa-apa nih. Ini pokoknya hasilnya beginilah. Waktu itu diposting di mana Om ya? Di story ya, kalau nggak salah ya. Terus dia bilang, jawaban jujurnya ini bukan cuma bagus, ini elite level. Tapi belum bisa dibilang sempurna dan memang di dunia fitness sempurna itu hampir nggak ada. Gue breakdown nih, simple tapi tajam. InBody score 104 dari 100. Ini udah di atas standar fit. Artinya massa otot tinggi plus lemak rendah plus komposisi optimal. Orang biasa aja 70 sampai 85. Anda monster ya Om ya? Enggak, poin saya di sini. Gue baru nggak lagi begitu baca ulang-ulang. 104 dari 100 itu udah lebih. Orang biasa 70 sampai 85 sama dengan normal. Betul. 85 sampai 95 sama dengan fit. Betul. 100 plus 100 aja sama dengan atlet. Atlet, betul. Anda di atas ini, oke lah. Jadi ini bukan normal, kata ChatGPT. Ini level atlet atau bodybuilder lean. 2 body fat 8,3 kilo. Iya bener ya? 8%. Iya, PBF 8%. Ini fat. Lean banget body fatnya, 8%. Gue apa kabar gue ya? Pinggang gue. Antar abis ini kita belajar teknis ya guys. Gue nyiapin coret-coretan nih. Ini lean banget. Ini nyata loh guys ya. Ini benar-benar fakta lah ya. Saya cuma nanya. Saya bahkan tajam itu. Sempurnakah hasilnya? Sotoy banget gue nanya begitu ya. Nih ya. Ini lean banget, 10-20% normal pria. Kayaknya mungkin gue 20 ya, apa lebih kali nggak tahu lah. Di bawah 10% ini atlet. 8% kering. Tuh, masih sehat. Itu oke. Muscle mass, fat free mass 86,9 kg. Ini maksudnya berat badan Om Ade.
Ini apa sih maksudnya? Fat mass, FFM dan SMI tinggi. Apa nih maksudnya? Ya, itu ini kalau kalau ototnya saya itu kan 51 ya kalau nggak salah. Sebentar. Nah, ini nunjukin otot dominan dan padat, bukan sekedar besar. Oke, terus mana ya? Bawah ya saya coba. Ototnya besar, berat naik. Overweight di BMI. Fit di real life. Ya di BMI jadi overweight hitungannya karena kan tinggi sama BMI. Body mass index kan memakai tinggi sama kurangin 10 karena gitu. Dikurangin 10 ya. Iya, cuma makanya kenapa BMI tidak menjadi salah satu indikator yang akurat 100% karena ketika kita ototnya banyak jadi nilai BMI-nya jadi jelek gitu. Iya. Paham. Karena misalnya tinggi gue 175, harusnya kan idealnya kan sekian, tapi karena isinya naikin otot jadi dia ngukurnya berat badan ya. Betul. Bisa jadi belajar nih di sini. Iya. Visceral fat level 3 dalam kurung low. Ini penting banget. Lemak organ rendah sama dengan resiko penyakit jantung dan metabolik kecil. Iya. Lemak yang tidak didesain untuk ada di sana, makanya disebut namanya atopic fat atau visceral fat. Balance tubuh, segmental, otot semua bagiannya over nih. Jadi bagus dalam kurung. Lemaknya hampir semua under, lean. Artinya proporsional plus simetris plus atletis. Jadi sempurnakah? Jawaban realistis 98% mendekati sempurna. Tuh. Longevity-nya anti-aging bisa ya. Nah, poin dari cerita ini, Brother Derry, saya cuma mau cerita aja ada bahwa. Tapi izin maaf ya, saya nanya, saya nggak mesti ke ChatGPT. Iya, bagus. Nggak, maksud saya cuma mau ngasih tahu adalah bahwa itu saya lakukan kan sebulan yang lalu ya. Ya kan, betul. Berarti ya kurang lebih ya. Betul. Iya, betul. Ya, nah jadi poin saya cuma cerita adalah bahwa kan usia saya kan 56 tahun. Iya. Dengan kondisi poin seperti itu gitu kan. Nah itu kan bagi orang kan tinggi kan, benar kan? Iya. Nah seperti saya bilang tadi kan Derry kan tanya sama saya, kalau di tes misalnya drug test ini apa? Saya dengan senang hati dong, ayo dong tes saya. Dengan senang hati saya tes gitu. Jadi saya dengan senang hati, ini berarti kan teman-teman udah lihat kan kondisinya kayak gitu. Dan dengan kondisi kayak gitu kan berarti jawabannya kan adalah kan nggak mungkin orang tua kayak begitu nilainya. Ini kan kalau ngomongin saya umur 26 tahun nilainya segitu. Orang pasti bilang bagus gak? Ya bagus. Betul kan? Iya, 26 tahun. Iya, bagus kan? Saat itu misalnya. Ya. Bagus dong. Bagus lah. Iya, ini masalahnya orangnya 56 tahun dong. 56 tahun, Iya, paham kan? Okay. Berarti kan itu kan dalam tanda kutip kan berarti kan tadi jawabannya kan gak mungkin kan gitu. Nah, tapi kalau dibalikin gimana? Enggak, maksud saya bagi orang kan gak mungkin kan? Iya. Ya nggak mungkin karena gini 56 tahun kok hasilnya bagus seperti ini, pasti pakai drugs nih. Nah itu dia makanya kenapa tes saya. Makanya itu poin saya, tes saya sekarang. Nah cuma waktu tes saya harus kasih penalti ke kamu. Penaltinya? Ya penaltinya kan kamu bilang kan nggak mungkin. Iya. Ayo kita tes. Jadi jangan cuma asal ngomong. Nanti begitu terakhirnya pas dites ternyata sayanya, ternyata benar dia istilahnya drug free. Dia nggak pakai drugs dan ini apa. Apa nih hukumannya? Terus hukumannya kamu apa? Kamu udah jelek-jelekin saya, udah fitnah saya, udah apa? Terus abis itu kamu udah santai cuma gitu doang. Gitu. Nah sekarang saya tantangin kamu. Kalau seandainya sekarang kita tes, kan dengan nilai ini, kan baru kan berarti sama kurang lebih badan saya hari ini kan. Baru sebulan lalu. Iya, kita tes sekarang. Kalau seandainya nilai saya negatif, kalau seandainya nilai saya positif, drug testnya, saya kasih kamu 100 juta. Tapi kalau nilai saya negatif, kamu kasih saya 10 juta aja, nanti saya akan kasih fakir miskin dan anak terlantar. Wow! Jelek, men. Ayo, maksud saya dengan senang hati. Jadi yang ngoceh-ngoceh di luar sana hari ini, yang ngoceh-ngoceh dengan cacot-cacot, ada efek neti apa, jujur aku baca, diundang sama Mas Derry dikasih solusi. Datang semua ke sini, ayo kita tes bareng-bareng di sini. Jadi tes saya bawa tuh tesnya kalian semua. Apa aja bawa. Dan buktiin kalau saya pakai. Tapi kalau sampai tidak terbukti, lo semua harus masukin 10 juta, saya serahin kepada kasih solusi buat kita bagi-bagi. Siap amanahnya Om. Siap aman, siap menjalankan amanah. Siap. Karena menurut saya hal itu yang seperti saya bilang, anak-anak zaman sekarang kadang-kadang dia galak di halamannya sendiri gitu. Aduh bagus lagi. Tapi ketika nanti ketemu orangnya, nanti energinya beda gitu. Nah jadi kalau teman-teman juga merasa sudah nunjuk saya kan, berarti kan pakai. Berarti teman-teman kan siap dapat 100 juta nih kan, berarti kan? Ya harusnya begitu. Ya udah berarti ayo datang ke sini.
Saya mengundang teman-teman. Saya jujur. Ya karena kan selama ini kan bilang ada yang pakai kan katanya. Ada yang pakai ini apa nggak mungkin ini nggak mungkin. Udah atau kebalikannya. Oh iya dulu pakai katanya. Oh dulu pakai sekarang udah enggak. Ya sekarang udah enggak. Itu gimana? Itu bisa ketahuan nggak? Ya sekarang gini aja. Dia bilang katanya dulu pakai, sekarang udah enggak. Iya. Nah nilai saya itu kan sekarang kan. Iya sekarang. Ini bulan lalu. Iya nilai saya kan sekarang kan. Nah melihat nilai saya sekarang kan udah pasti kan dia bilang saya pakai dong. Karena sekarang masalahnya tesnya hasil dari InBody-nya. Jadi mereka ngiranya bahwa 56 tahun, 57 tahun. Oh jadi enak kita pakainya dulu habis itu bagusnya. Ya kalau gitu saya akan merekomen kepada semua orang untuk lagi muda pakailah supaya nanti tua bisa sehat walafiat ya gitu ya. Kira-kira gitu gak logikanya kan enggak kan logikanya ya dia bagus pada saat dia pakai, dia nggak bagus pada saat dia nggak pakai. Ya nggak pakai, drop lah. Nah sekarang kan saya masih bagus dong berarti. Iya masih bagus berarti. Ya berarti kan masih pakai dong berarti. Ya udah ayo tes di sini. Ayo kita tes. Wah seru juga ya. Om, gitu aja, ini saya mengingatkan binaragawan dunia yang bernama Ronnie Coleman. Katanya kan dia pakai steroid ya. Kata orang-orang. Ya kita nggak usah ngomongin orang lain. Kalau kita ngomongin soal paham. Saya mau meluruskan dulu nih, Dery, saya mau luruskan dulu. Jadi orang pakai sama nggak pakai itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kalau seandainya dia bilang saya memutuskan saya mau pakai, ya berarti yang harus hidup dengan konsekuensinya pakai kan dia. Yang pemakai. Iya betul. Kayak contohnya misalnya saya punya teman saya memutuskan untuk merokok. Iya. Kan yang nanggung kan dia kan gitu kan. Udah mau paru-parunya gimana urusan dia. Iya betul. Teman saya memutuskan saya mau minum setiap malam alkohol. Kan dia yang mutusin kan. Jadi saya nggak punya kebencian atau kesebalan sama mereka kan. Nggak ada gitu. Tapi kalau kalian menuduh saya adalah peminum dan saya perokok, kan berarti kan nggak benar dong. Orang saya nggak pakai, ya saya tentu saya akan balas sama dia. Saya bilang enak aja gitu. Bagi saya merokok nggak baik buat kesehatan. Bagi saya nggak mau perutnya buncit gitu aja. Nah tapi kenapa jadi saya yang salah gitu kan ibaratnya. Nah jadi poin saya teman-teman saya yang sekarang lagi pada pakai semua performance enhancing drugs atau apa, ya itu kan urusan mereka, nggak ada masalah. Saya juga teman-temanan sama mereka, nggak ada apa cuma kan teman-teman nanya tentang saya. Tentang saya adalah saya nggak pakai gitu. Masa bodoh mau main sama semua teman saya yang misalnya ternyata adalah pemakai. Lihat tuh Adera mainnya sama ini pasti dia pakai juga kan gitu kan dia ngomong. Nah tapi baliknya seperti saya katakan omongan itu nggak emang gratis gitu. Tapi kalau beneran mau diadu omongan itu gitu, mau dibuktikan omongan itu, makanya kenapa saya undang teman-teman ke Kasih Solusi. Ayo tes saya. Ini terbuka ini gitu. Loh panggilan ini. Iya, jadi ya masalahnya biar sekalian gitu. Karena kan teman-teman kan istilahnya jangan cuma ngebacot aja gitu. Teman-teman mau lihat seorang Adera sampai keluar kata-kata. Ya enggak, itu kan pilihan kata mempengaruhi rasa kan. Makanya kenapa saya bilang kan. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang teman-teman jangan salah paham, misalnya ngomong kayak gitu, teman-teman coba investigasi, kan nggak ngerti gitu. Nah mungkin levelnya teman-teman lebih seneng diajak ngomong, ibaratnya lo jangan bacot, lo datang sini, lo tes sendiri, dan terus abis itu lo bayar kalau misalnya lo salah. Lo harus akuin, karena kalau lo cowok, lo ngakuin gitu. Jangan main fitnah aja sembarangan di kolom orang, bilang oh dia begini, dia begitu, dia begini begitu. Tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan omongan kita, bukan hal yang bijaksana. Wow. Coba gimana teman-teman, terima tantangannya, saya tunggu di ruangan kami ini. Dan bahkan sebenarnya ada dua hal ya, Anda keluarkan 10 juta dengan diinfakkan, dan kedua sebenarnya lebih penting ya, kalau sampai muka Anda taruh mana? Pokoknya kalau sampai saya pakai dan saya positif, saya bilang tadi saya akan bayar ke kamu 100 juta kan gitu ya. Ini udah sebenarnya jawabannya clear sih. Biar pada tahu juga, dan ya nggak apa-apa kan, maksudnya kan katanya orang bilang katanya saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya, karena nggak pernah ladenin atau apa ya. Balik lagi ini kebetulan karena ada Bro Dery di sini dan kebetulan pas lagi ngomongin itu ya, jadi ya saya sekalian aja nggak apa-apa. Waduh pas banget ya, karena memang karena saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa teman-teman tiada kata terlambat, mau umur berapapun juga, mau punya otot yang besar, otot yang kuat, bisa itu bisa. Semuanya bisa, tergantung daripada usaha teman-teman. Nah ini kita catat aja sekalian ya teman-teman ya. Tapi intinya mundur dikit Om, selamat datang di dunia yang sekarang adalah yang menuduh dan menjadikan bahwa yang dituduh itu adalah harus membuktikan.
Iya, kan sekarang agak kita yang unik ya. dituduh, kita yang disuruh buktiin kan bingung gitu. Dulu kayaknya kayak gitu ya. Itu pasti tidak terbukti, tetap aja kita nanti salah juga iya, gitu. Betul. Agak beda loh. Jadi kan enak kan gratis. Guys, gue tuh di milenial ya. Milenial ini lah hidup di dua generasi atau dua alam ya. Dulu konvensional, sekarang digital. Jadi gue pribadi tuh menyaksikan betul bahwa dulu kayaknya kalau dia mau menuduh, dia yang bawa satu datanya kan sebelum dia menuduh. Tapi emang sekarang dunia ini udah agak tanda kutip gila guys. Udah agak unik nih dunia ini. Jadi yang nuduh tapi yang dituduhkan harus memberikan bukti. Ini agak lucu ya. Ya ingat ya teman-teman ya, gue gak usah bahas namanya lah. Tapi kayak masalah ijazah lah, ya masalah A, B, C, D. Ini kan ini dunia ini udah gila guys. Makin sini udah lucu gitu. Gue tiba-tiba misalnya kayak gue pribadi, lu begini ya, gue nengok, coba buktiin apaan sih maksudnya, sementara dia yang nuduh gitu loh. Tapi anyway lah, kita langsung belajar aja gimana Om. Tadi tantangannya sudah diberikan oleh seorang Aderai teman-teman bagi yang menuduh. Ya moral dari cerita ini sebenarnya saya cuma mengatakan adalah bahwa kita nggak pernah boleh kecil hati gitu. Karena ketika ada orang yang mengecilkan hati kita untuk bilang bahwa ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, nanti teman-teman buat investigasi gitu. Jangan-jangan terakhirnya justru dia yang jualan gitu. Mana dokter? Dokter. Ada dokter, ada influencer. Ya. Om adanya macam-macam dong Om. Aduh. Ayo udah kita belajar. Kita belajar aja yuk. Belajar apa Om? Peptide apa TRT Om? Sebenarnya warisan pola hidup sehat adalah bukan ketergantungan tapi kan kemandirian. Nah jadi bukan soal itu salah atau benar gitu. Teknologi itu dimanfaatkan. Bukan teknologi yang memanfaatkan kita. Problemnya sama performance enhancing drugs itu kan masalahnya ketika dia memanfaatkan kita gitu. Itu yang beratnya di sana. Karena hormonnya kita digantiin ya sama yang baru ya? Enggak, saya nggak ngomongin soal teknisnya ya. Tapi saya cuma cerita soal ibaratnya kayak pikiran itu adalah menjadi berkah bagi kita kalau kita jadikan dia sebagai pembantu. Tapi pikiran akan menjadi musibah bagi kita kalau kita jadikan dia sebagai majikan. Keren. Betul kan? Ya. Teknologi akan menjadi berkah ketika kita menggunakannya. Ya. Tapi akan menjadi musibah ketika teknologi menggunakan kita. Iya, disetir, betul. Betul kan? Betul. Nah, jadi sama juga kayak tadi, performance enhancing drugs is the same thing. Kenapa dia hadir dan ada obat-obatan itu gitu? Karena ingin menolong kita gitu. Nah, makanya kenapa ketika orang bilang, "Oh, dengan saya menambahkan sedikit sesuatu dengan orang ini apa gitu, ya mungkin ada kebermanfaatan ya, terlepas daripada kalau saya nggak melakukan aja kan gitu kan kalau saya. Tapi kalau orang lain, jadi saya tidak menyalahkan itunya gitu, bukan menyalahkan si obatnya, tapi yang saya salahkan itu ketika terjadi penyalahgunaan obat. Sebenarnya sesungguhnya obat hadir kan untuk dibenargunakan, kan gitu kan maksudnya kan itu aja gitu. Nah jadi ketika teknologi menggunakan kita, ketika pikiran menggunakan kita, ketika performance enhancing drugs akhirnya yang menginstruksikan kita untuk melakukan ini, harus itu, sibuk setiap hari hanya cuma nyuntik-nyuntikin terus ya kan. Kayak wanita sibuk nyuntikin mukanya, pria sibuk nyuntikin pantatnya kan begitu kan. Ini hari ini kan kayak gitu kan gitu. Jadi menurut saya ya bukan ide baik. Mantap Om Aderai. Sekarang teman-teman perhatikan di layar. Izin Om, ini data saya Om. Jadi usia Dery Kasih Solusi tahun ini 37 tahun. Hasil dari Prodia, saya nggak endorse ya. Saya tes gara-gara sekarang perhelatannya adalah peptide, steroid, hormon lu tuh 37 tahun tuh nggak ngejar, bla 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 gitu kan. Jadi hormon lu tuh harus dinaikin. Lu bukan anak SMA lagi, Der. Lu bukan umur 20-an lagi, Der. Tapi perasaannya gimana? Tumbuh. Ya enggak, maksudnya Dery-nya punya perasaan. Jadi hari ini makanya ibaratnya kayak gini. Noise kan begitu tuh. Enggak, contohnya misalnya gini. Dery kan sekarang usaha kan, punya usaha, kegiatan usaha, punya perusahaan, punya apa gitu. Coba cek dulu nilai matematikanya lu berapa. Gue jelek, tes. hancur banget. Jelek. Wah, kalau jelek enggak benar itu. Berarti enggak bisa itu hidup kamu begitu. Nah, ini saya membuat satu contoh konyol. Karena dia yang bikin konsensus bersama teman-temannya untuk bilang bahwa kesuksesan seorang tergantung daripada nilai matematika. Jadi kita buat konsensus bersama untuk kita bilang bahwa orang sukses itu nilai matematikanya harus tinggi, minimal harus 75. Orang sukses itu IQ-nya harus tinggi, minimal misalnya harus berapa gitu. 120-an misalnya. Ya, atau misalnya orang sehat itu nilainya apakah kolesterol, apakah testosteron level, apakah apanya itu harus segitu. Jadi dia kan yang nentuin kan nilainya. Pertanyaan saya, kalau kita dengerin badan kita sendiri, kita punya masalah gak?
nggak punya masalah. Tapi ketika kita mengikuti aturan itu, nah pada saat itu kan, ya kayak contohnya paling gampang aja kan, ibaratnya, Dery sehat, semua baik-baik aja, hari ini baik, iya baik, napas baik, ini baik. Coba saya kepengen Dery coba tes dulu, misalnya kita tes misalnya pakai apa, misalnya apa namanya itu yang dicolokin ini apa namanya, swab. Ya swab ini apa gitu. Nah ternyata hasilnya negatif itu, berarti kan nggak benar kamu. Oke. Ya kan Dery bingung kan jadinya kan. Rasanya saya nggak ada apa-apa nih gitu ya. Tapi kan harus ada apa-apa gitu. Nah pertanyaannya di situ terjadi yang namanya apakah false positif, apakah apa. Nah poin saya dari cerita ini, saya bukan ngomongin itu gimana-gimana. Jadikanlah indikator-indikator ini sebagai ibaratnya sesuatu yang memang nanti menguatkan hati kita. Oh iya ya benar ya nilainya kita ini. Kayak misalnya nilai saya kok matematika jelek ini apa. Oh iya nggak apa-apa lah, saya belajar lagi. Jangan sampai juga nanti dalam kehidupan saya sehari-hari ntar saya ditipu orang lagi gara-gara salah ngitung misalnya kayak gitu. Iya ya benar juga ya, testosteron level saya mungkin jangan kurang ini apa, berarti saya harus apa, saya harus latihan kaki nih gitu. Saya harus apa nih, harus saya makannya harus saya atur kan kayak gitu ini apa. Cuma masalahnya terakhirnya setiap kali dibuat satu indikator-indikator ini, terakhirnya solusinya kan beli barang sama dia kan gitu. Ujung-ujungnya gitu masalahnya. Nah itu tadi. Maaf ya. Jadi maksud saya hal itulah yang makanya kenapa kita sebagai customer kalau bisa kita juga lebih cerdas, pintar, karena setiap informasi yang ada ketika ada produk yang di offer terakhirnya, nah itu yang nanti kita boleh investigasi gitu aja. Ya, ini bagus banget ya. Jadi gini teman-teman semua. Jadi sekitar 2 bulanan yang lalu, jadi 2 bulan 3 bulan lah. Saya ingin memulai nge-build badan saya. Nah, tiba-tiba muncullah satu perhelatan luar biasa nih di industri fitness ini. Yang saya alamin ya, gue gak bilang ngajak-ngajak ke semuanya lah, tapi umumnya yang saya dapat adalah pokoknya umur 37 tahun, pokoknya umur di atas yang udah gak muda lagi lah kasarnya, itu susah untuk naikin massa otot. Kata di sosial media dulu nih Om. Akhirnya waktu itu pas saya mau memulai, ujung-ujungnya ketemulah ada istilah peptide, istilah TRT, hormon harus dinaikin, steroid bahkan apa segala macam. Nah, ya alhamdulillahnya waktu itu dikasih takdirnya di perujungan ada satu narasi yang tadi Om sempat bahas juga tuh Om. Apa itu? Ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya dia taunya pedagang, ujung-ujungnya dia taunya masukin barang. Karena mungkin farmasi besar belum mainin, akhirnya dia lewat belakang. Macam-macam lah. Ya narasi itu haknya setiap orang. Betul, gak apa-apa. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Akhirnya saya daftar tuh. Waktu itu saya WA lah Om Ade kan. Begitu kita kumpulin data-data itu. Untungnya begitu. Karena kayak saya orang yang biru mungkin. Betul. Ya kan? Jadi nyari tahu why, kenapa ya? Umur 30-an masa nggak bisa sih? Masa sih? ChatGPT lah, tanya orang, tanya inilah. Kenapa ya? Selalu saya begitu orang. Alhamdulillah mungkin beruntunglah wahai kaum-kaum yang biru-biru tadi misalnya, tapi dari angle yang positifnya ya guys ya. Ya udah, ketemulah dikumpulin. Ternyata ada yang dagang. Ternyata ada yang jualan. Ternyata ada yang... kebetulan saya pedagang juga. Pedagang itu punya rumus di marketing itu namanya demand creation. Betul. Jadi nge-create demand dulu nih. Harus create demand. Create demand dulu, orang jadi isunya bawa ke nggak bisa nih, ujung-ujungnya gue jualan deh. Sebenarnya create demand bagus sih. Cuma masalahnya di sini ada nuansa fear mongering. Yaitu? Ya fear mongering, dia membuat satu ketakutan. Ibaratnya dia bilang bahwa lo kalau udah umur di atas 25, di 30 ini lo udah pasti nggak bisa lagi. Jadi seolah-olah kita kan jadi takut. Jadi nggak bisa ya. Jadi terus gimana? Ya nanti ada solusinya. Nanti ya kita bahas ya. Akhirnya saya daftar. Nanya Om Ade, Om, aku rumahnya dekat Rai Fitness Cibubur. Ada saran nggak? PT, mungkin Om Ade juga merekomendasikan semua lah PT-PT yang ada di sana ya. Saya apresiasi. Cuma waktu itu kan mungkin mengukur saya laki-laki apa segala macam, udah nih sama anak-anak, oke lah. Nah, begitu memulai, orang biru lagi nih, tanda kutip tadi. Saya nanya, umur gue 37 coach. Kenapa saya harus latihan terus-terusan? Kenapa nggak langsung suntik aja? Ini jujur-jujuran aja nih, ya kan? No, orang biru kalau bablas begitu tuh mungkin ya. Coach Anaka sampai detik ini ngelarang saya tuh. Selalu enggak, jangan. Udahlah, bisa. Akhirnya diperbanyak kaki. Ini menarik nih. Sebelum saya tes di Prodia, tes testo sama free testo, extradial, SHBG apalah itulah. Iya, nggak paham saya. Ya oke. Ya udah, saya ikutin aja resepnya. Senin misalnya chest, ya upper, nanti tiba-tiba kakinya digenjot.
Apa urusannya sama kaki? Oh karena hormon testo tuh naikinnya dari kaki, latihan leg day. Oke, kan dalam hati saya benci banget, nggak kelihatan kaki ya, ngapain? Laki-laki pada umumnya ketika makanya jadiin meme ya, chest day oke, begitu leg day males, gitu kan? Udah tenang aja, bisa kok naikin testo. Oke, 2 bulan berjalan, baru saya tes kemarin ini nih. Nah, keluarlah, nggak tahu ya, ini yang dibilang bagus apa enggaknya, keluar testosteron 647. Ya kalau berbaik sangkanya saya sih karena pecutannya personal trainer ya Coach Kanaka dalam hal itu yang ada di Rai Fitness Cibubur ya. Free testo 95. Pokoknya ada, ntar saya kirimin deh WA ya. Nah, tingginya 175 cm, saya pribadi anak saya 4. Nah, isu anak ada lagi tuh Om, kayak anak lu 4, stres lu kan berarti lebih banyak, gimana hormon lu mau tinggi, gue bilang nih, dalam hati gue nih kayak permainan pedagang ujung-ujungnya. Jadi tahu nih gue nih, bagi Om Ade tadi ngejelasin deh, kenapa urusan aja anak gue, lu pikir anak-anak yang pada konglomerat itu kagak banyak, kayak happy aja hidupnya waktu gitu. Waktu dulu nggak tahu itu juga, mestinya kan ceritanya nih, ini ceritanya kalau kita mau lebih pintar lagi kan. Oh ternyata saya baru tahu ya, ternyata saya harus pakai ya, kan gitu kan ceritanya kan begitu. Oh ternyata saya baru tahu ya, saya harus pakai. Nah pas dicek anaknya berapa, iya mau punya 1 aja susah, atau mau punya 2 aja susah. Nah ini kemarin lagi punya 4, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Kenapa jadi sekarang jadi punya masalah kan gitu kan? Ya kan kayak gitu. Jadi makanya unik gitu. Makanya seperti saya bilang tadi gitu. Saya latihan kerja keras gitu, jadi atlet natural, drug free, ini apa semua baik-baik aja gitu. Tapi tiba-tiba 5 tahun terakhir tiba-tiba saya jadi fake natty gitu kan. Tiba-tiba loh kok jadi salah saya jadi hari ini. Jadi wanita pun juga sama gitu. Dari dulu semua cantik-cantik aja biasa, tapi tiba-tiba sekarang karena belum masukin mukanya dengan berbagai obat-obatan jadi dibilang salah gitu. Jadi ya, tapi terlepas daripada itu saya izin teman-teman sekalian. Jadi semuanya itu sah. Terserah orang mau ngomongin apa sah. Tapi kalau mau mengutip yang namanya Henry Ford dulu pernah bilang, apa yang membuat dia sukses, kasih saya nasihat 1 kata-kata hari ini gitu. Dari Henry Ford adalah apa yang paling populer, if you think you can or if you think you cannot, both you are right gitu. Jadi ketika dia bilang lo susah kalau udah umur segini gak bakal bisa jadi, benar. Kayaknya gampang tuh bisa tuh, mau gue umur 30, 40, 50 gue pasti bisa bentuk otot, benar. Gue puasa asam lambung gue naik nih, benar. Kalau puasa mah nggak asam lambung nggak naik, karena secara teoretis asam lambung nggak bisa bikin naik gara-gara puasa, naik gara-gara stres, benar. Jadi semuanya benar. Ya jadi silahkan aja mau pilih yang mana gitu aja gitu. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, problemnya dengan membuat satu pembenaran terhadap pelemahan hati, masalahnya nanti kita harus hidup dengan dampak konsekuensinya kalau seandainya nanti salah jalan tadi. Dan warisan pola hidup sehat itu adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Nah ketika kita hidup di dalam sebuah ketergantungan, tantangannya adalah apa? Tantangan badan mudah beradaptasi. Jadi ketika dia bilang yang namanya hormone replacement therapy itu boleh dilakukan bagi orang yang usianya di atas 40 atau 50, gak apa-apa, pakai aja segini. Begitu udah pakai dosisnya segitu, kira-kira kalau kita mendapatkan manfaatnya, kira-kira gitu. Tambah dong bos. Nah itu dia poinnya, balik lagi. Itu pasti. Cuma masalah ini, terakhirnya kita diadu dengan willpower. Ibaratnya enggak, lo udah cukup, lo jangan tambah lagi, udah segini aja udah cukup, ini udah bener gitu. Nah itu tadi yang seperti saya katakan tadi. Ibaratnya kayak korupsi, selama nggak sampai segini nggak bakal dicek sama diaudit atau apa. Ya tetap aja balik lagi seperti saya katakan tadi gitu. Ketika kita membuka ibaratnya si Pandora itu gitu. Nah pada saat itulah kita harus akan siap dengan konsekuensinya gitu. Nah hal itu yang makanya kenapa bagi saya tidak memungkinkan bagi diri saya untuk pakai drugs gitu. Kesatu, istilahnya bagi saya tidak mau hidup dengan sebuah ketergantungan di mana nasib perasaan saya tergantung daripada ketersediaan barang tersebut. Kedua, tidak memungkinkan bagi saya untuk melihat diri saya di kaca untuk bilang bahwa ternyata puja-puji prestasi dan reputasi yang saya dapat itu sesungguhnya adalah bukan saya. Itu nggak memungkinkan gitu. Dan yang bagi saya seperti saya katakan tadi, lebih baik saya dihina, dihujat, dianggap sebagai munafik, fake natty atau apapun, tapi ternyata saya tidak seperti itu. Daripada saya dipuja-puji, dibilang hebat sana sini sana situ, tapi ternyata saya tahu bahwa itu adalah bukan saya, tapi adalah lebih kepada barang yang saya pakai. Itu aja sih. Keren. Berarti barusan beberapa menit lalu Om Ade seakan-akan berkata seperti ini.
Waktu itu saya dihina, saya dihujat. Tapi saat ini saya dikasih solusi, saya akan lawan. Gitu dong. Oh. Ya enggak lah. Oh, It's enggak better gitu. to be hate. It's better to be hate katanya for who you are, rather than to be loved for who you are not gitu. Yang paling nggak boleh itu adalah kita tidak boleh tidak jujur sama diri kita sendiri. Kalau orang lain bilang saya nggak jujur, menurut dia ya nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah saya tidak jujur sama diri saya sendiri, gitu aja. Karena sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Pertemanan hati selalu mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Aktivasinya rest and digest, tumbuh kembang, recovery, regenerasi, reproduksi, semuanya hadir. Makanya nilainya jadi 105 itu. Iya, tapi kalau seandainya misalnya saya selalu istilahnya hidup penuh dengan ancaman, mentalitas konflik versus lalu mudah tersinggung, lalu juga sering takut, khawatir, dan juga punya rasa bersalah dan menyesal terus ya dalam hidup. Nah pada saat itu kasihan badannya kita gitu, terlepas daripada pola hidup kita sehat loh. Tapi aktivasi stress response itu makanya kenapa akhirnya badannya proteksi, makanya kenapa akhirnya terjadi pelemahan. Mantap Om Ade. Berarti terakhir Om, tadi dengan kondisi Teso seperti itu dan lain sebagainya, berarti kita fokus aja. Dan memang jujur saya pribadi di Embody ya, juga. Bro Dery udah membuktikan bahwa ternyata dengan cara yang baik dan benar dan alami, ternyata kita bisa mendapatkan kebermanfaatan itu. Naik testonya loh. Ya jadi stick aja dengan itu dan nanti jalanin lagi dan buktiin lagi sendiri gitu. Dan berarti gimana Om? Kalau misalnya, ini kita langsung teknis aja ya Om ya. Sebagai penutup obrolan nih. Nanti kita sambil jalan. Gak apa-apa nih, gak habis-habis juga enggak. Jalan terus aja. Panjang ya, saya jadi gak enak nih. Beliau mau ke Cina guys. Apa-apa dong, dengan colong senang. waktunya dulu nih bentar nih. Baru nih. dari Bali kita colong ke sini ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kok kurang harinya? Oh, sama Minggu. Ya Minggu. Tapi kan Minggu karena saya rest day. Asik udah mulai ngerti gue istilahnya. Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Om, kita main teknis aja nih Om. Sebenarnya nih hal yang paling sederhana aja dulu. Sederhana, simple, taktis, langsung, dan yang mudah difahami sama teman-teman biar bisa ngelakuin ketika mau ngebangun masa otot. Kan stigmanya beredar banyak banget. Senin harus beginilah, Selasa harus beginilah, Kapan harus ya itu tadi kan ya. Nah, Senin, apa yang harusnya betul gitu. Dan dikasih masa recovery ototnya. Kita bikin Senin yang kita bikin yang konsep yang kita langsung melihat dari big picture-nya. Boleh ya. Senin jadi big picture-nya adalah sederhana, yaitu adalah minimal 1 kali seminggu itu semua otot terlatih. 1 kali seminggu. Misalnya semua otot terlatih. Misalnya Senin aku mulai dari atas dulu. Ya, ini contohnya misalnya paling gampang. Zaman dulu ada, hari ini saya juga baru tahu itu namanya bro split lah gitu ya. Dulu nggak ada, terminologi itu. Anak sekarang kan pinter ya bikin terminologi itu. Jadi namanya bro split. Jadi Senin misalnya, kenapa disebut International Chest Day kan biasanya Senin? Ya karena biasanya hari Senin biasanya latihannya tuh nggak jauh-jauh dari chest dan tricep atau chest dan bicep. Biasanya chest dan arms gitu ya kan bilang. Jadi chest sama tricep lah anggap aja misalnya, karena sama-sama dorong tuh. Nah habis itu besoknya back and bicep kan gitu ya, sama-sama tarik kan gitu ya. Lalu berikutnya lagi hari ketiga itu yang disebut namanya shoulder and traps gitu. Nah berikutnya hari keempatnya traps apa Om? Traps itu TRA. Ya TRAP, kan? trapesius maksudnya. Trapesius itu pundak. Sini kan? Pundak sama bahu maksudnya. Bahu. Oh, bahu bukan shoulder ya? Berarti. Kenapa? Trapsnya yang di sini ya? Iya, traps. Buat yang aku ngangkat begini. Iya, betul, traps. Iya, jadi shoulder and traps. Dan lalu yang terakhir, yang hari keempat adalah legs. Ini zaman dulu nih kita ngomongin ya. Disebutnya hari 1, 2, 3, 4. Kita kalau bikin program tuh selalu bukan pakai Senin Selasa, bukan. Kita pakai pemula, hari ya hari 1, 2, 3, 4 gitu. Biar kelihatan keren di mata dokter yang jualan obat-obatan. Iya, karena hari 1, 2, 3, 4 itu. Nah jadi nanti kita bisa tentuin misalnya. Jadi kalau misalnya hari Satunya kita mau mulainya di Senin atau kita mau mulainya di Selasa, itu nggak masalah juga gitu. Pokoknya hari 1, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Hari 3, hari 4. Nah sama satu lagi hari 5 misalnya. Hari 5. Iya. Nah jadi dari 1, 2, 3, 4 itu semuanya ditutup sama abs dan calf.
Oh, ini dong. Calf tuh betis belakang ya? Iya, betis kita aja, betis kaki. Iya benar, betis. Ya, betis itu kayak es krim, ada es krimnya, ada cone-nya. Kalau cone-nya itu namanya soleus, es krimnya namanya gastrocnemius. Nggak penting lah itu, tapi intinya latihan betis. Kenapa latihan betis setiap hari? Karena memungkinkan kita untuk bisa recover-nya faster gitu. Kalau udah ada legs, Om. Kenapa? Kalau legs kan latihannya kan latihan paha bagian depan sama paha bagian belakang. Iya. Oh iya, yang legs ya, itu ya. Nggak, poin dari cerita ini saya cuma mau cerita ini old school latihan lah, old school latihan. Nah, jadi nomor 4 itu legs ya. Itu jadi betis sama abs. Jadi betis sama abs itu dilatih di setiap hari di 1, 2, 3, 4. Oh gitu. Berarti bukan 5 doang tuh. Bukan, yang 5 itu justru weak points kalau saya. Berarti di hari 5 tuh namanya weak points. Weak point berarti weak points artinya kita mau apa? Oh, weak point saya adanya di kaki, weak point saya adanya di chest, weak point saya adanya di shoulder. Nah, dilatih lagi di nomor 5. Paham. Di hari ke-5. Oke. Saya misalnya berarti sukanya kan, bahasa simpelnya sukanya. Ya, ini saya cuma sharing tentang early day saya dulu latihan kayak gini. Saya nggak ngomongin yang sekarang, saya nggak ngomongin yang tren hari ini, nggak. Saya cuma ngomongin dulu kayak begitu saya. Oke. Kan kita nyontohnya mama yang udah legend lah, ngapain nih? Sekalian aja mendingan. Ya, itu kan simple bagi saya. Setiap 1 minggu semua otot tuh terlatih semua di sini kan, kelihatan semua kan, kena semua. Jadi chest kena tuh di hari 1, back juga kena di hari 2, shoulder kena di hari 3, legs kena di hari 4, traps kena di hari 3, bicep kena di hari 2, tricep kena di hari 1, abs kena di hari 1, 2, 3, 4. Udah itu pas kita ngelihat dari situ kita bilang, saya kurangnya di mana? Saya kurangnya di legs. Saya kurangnya di shoulder, saya kurangnya di back. Nah, di hari ke-5 kita jadikan itu yang namanya weak points kita, which is kita nanti di sana total body workout. Total body workout. Nah, di hari 5-nya di total body workout, di mana kita bilang, kayaknya kemarin shouldernya kurang deh, saya mau tambah lagi latihannya, tambahin lagi gitu. Atau langsung ditetapin dari awal loh. Misalnya kayak aku sukanya emang chest atau shoulder. Shoulder, iya, udah chest sama shoulder tambahin lagi di hari ke-5. Misalnya kayak gitu. Chest sama shoulder ya. Ya, misalnya senengnya chest sama shoulder, ya udah chest shoulder di hari ke-5. Tapi kalau kita kesukaan sama kebutuhan itu 2 hal yang berbeda. Nah, makanya kenapa yang tadi saya sebut sebenarnya kalau dalam latihan fitness itu kita harus menggunakan hari ke-5 itu sebagai weak points. Makanya kenapa tadi saya katakan. Jadi weak points itu adalah sesuatu yang kita kurang, bukan yang kita suka. Gitu. Bukan yang kita suka. Maaf, berarti harus yang kita kurang. Saat yang kita itu misalnya kurangnya di mana, tambahinnya di situ ya. Chestnya kita bagus loh, armsnya kita bagus. Tapi tricepnya kita kurang bagus. Delsnya kayaknya kurang optimal. Nah, berarti tricep, delts apa yang kurang-kurang tuh semua di hari 5 ada semua gitu. Kayak saya misalnya zaman dulu dari awal kurangnya di legs. Ya berarti legsnya latihan lagi di sana gitu. Mantap, makasih Om. Om, kalau perut kan nggak ada di sini, katanya ngikut ya. Ada yang bilang tiap hari itu tadi, makanya saya bilang betis dan perut yang bawah, betis dan perut abs. Ya, itu setiap hari ditutup sebagai penutupnya latihan kita dari 1 sampai 5. Om, ada yang bilang katanya kalau perut apa istilahnya? Abdominals, iya kan? Ya, abdominal. Abs. Iya, betul. Dia akan kebentuk sendiri katanya, percuma malah. Makanya nih aku lagi mau coba. Iya, kalau kadar lemak, kalau kadar lemaknya rendah, ya nanti akan terlihat sendiri, betul. Tapi perut itu juga mirip sama tangan, sama kaki, sama otot-otot lainnya. Kalau kita rajin latihan, begitu nanti kita dietnya lebih ketat pada saat dimana kadar lemak kita makin turun, nah nanti makin kelihatan ototnya. Tapi kalau perut nggak pernah dilatih, kadar lemaknya mesti sampai rendah banget baru kelihatan perutnya. Baru kelihatan. Iya, tapi kalau seandainya kita rajin latihan perut, kadar lemak kita 10% aja perutnya udah kelihatan. Ya, jadi perut sama betis dilatih tiap hari karena itu adalah lebih banyak slow twitch fiber kan di perut dan betis, makanya dia respon well dengan high repetition dan memungkinkan dia untuk bisa istirahat cukup 24 jam. Nah, sedangkan otot-otot yang besar tadi itu membutuhkan istirahat kurang lebih sekitar 36 sampai 48 jam. 2 sampai 3 hari ya. Ya, nah tapi pendekatan latihan ini zaman sekarang dianggap kuno karena dia bilang ini kayaknya legsnya kenanya cuma sekali, chestnya cuma kena sekali. Nah, jadi kuno. Makanya kenapa sekarang mereka bikinnya lebih canggih lagi gitu, lebih strateginya. Chest nanti
di chestnya dia pilih chestnya misalnya compound digabungin sendiri. Nanti di hari kemana isolation digabungin sendiri. Nanti legsnya si quadsnya quadricep kan legs bagian depan sama hamstring terbeda sendiri lagi. Nah jadi nanti kita kayak ngomongin soal bikin programming lah itu gitu. Nah itu bisa juga. Tapi ada juga cara yang gampang yang saya sering lakukan juga adalah caranya adalah misalnya upper pull, upper push, habis itu lower, lalu habis itu balik lagi ke upper push, habis itu lower lagi gitu. Oh, karena kalau udah push jadi 6 kali kan. Iya, kalau push kan dia udah kena di tricep ya. Berarti mendingan sekalian bicepnya juga dioptimalin ya, karena kan nggak kena gitu ya. Gitu. Ya, sebenarnya itu semuanya sah. Kayak ada orang bilang saya latihan chest. Kan chest kan gerakan mendorong. Berarti kalau gerakan mendorong berarti tricepnya udah capek. Mendingan saya habis chest mendingan bicep. Nah, atau misalnya saya habis back nih, kan bicep saya udah capek, habis back mendingan saya tricep. Tapi ada juga yang bilang, oh saya habis chest, kan tricep saya udah warm up. Nah berarti saya mau tricep gitu. Nah jadi poin dari cerita ini teman-teman sekalian nggak boleh salah paham. Seperti saya katakan tadi, bodybuilding is not a rocket science. Semua teman-teman lakuin mau programnya dibolak-balik ke sana kemari, menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tadi seperti saya bilang tadi, kalau bisa dapetin 1 sampai 2 kali masing-masing otot terlatih dalam 1 minggu itu udah bener gitu. Karena dia juga butuh recovery juga ya. Iya. Dia tumbuh ya ototnya. Iya. Jadi nggak mau juga cuma misalnya tiba-tiba loh kok 1 minggu ini kok kaki nggak kedapetan, atau misalnya deltsnya nggak kedapetan, atau itu ya jadi salah gitu. Atau misalnya wah kayaknya nggak optimal deh chest, cuma kena sekali, harusnya 2 kali. Iya tambahin. Oh kayaknya weak point saya di kaki, kayaknya kaki saya mau 3 kali seminggu. Ya nggak apa-apa juga. Boleh. Iya. Om, makanan gimana Om? Makanan protein untuk bulking. lah. Katanya bener buat naikin. Kalau saya fokusnya ke kuota protein aja yang harus terpenuhi. Oh jadi bukan nasi putih sebanyak-banyak ya? Kalau balik lagi, kalau karbo itu targeted karbo namanya istilahnya. Jadi kalau teman-teman latihan bebannya banyak, berat, lama, di sisi lain juga kadar lemaknya teman-teman juga nggak terlalu tinggi banget ya, kayak cowok tadi misalnya cuma 15%-an, misalnya 10, 15 atau maksimal 20. Toleransi terhadap karbonya tentu bisa lebih tinggi, sehingga memungkinkan kita untuk makan karbo lebih banyak. Nah tapi pada saat dimana kitanya gemuk dan kita mau turun berat badan atau mau jadikan latihan sebagai fat burning, ya tentu tidak memungkinkan untuk punya toleransi karbo yang terlalu tinggi. Makanya kenapa fasted workout gitu atau fasted cardio pasti akan lebih diutamakan gitu. Tapi kita nggak bisa demonize karbo, karena karbo salah hanya kalau kelebihan. Tapi buat tenaga kan kalau nggak ada karbo nanti massa otot nggak akan berkembang kalau bebannya nggak nambah-nambah. Ya tapi nggak gitu juga gitu. Nggak sesederhana itu sebenarnya. Karena badan kita juga bisa dapetin tenaga dari tempat lain. Misalnya kita makannya steak gitu kan. Makan steak kan berarti kan ada fatnya. Nah fat kan ya juga bukan hanya modalitas dalam hal pembentukan hormon, tapi juga dikasih energi kepada badan kita gitu. Jadi badan kita kan bisa mendapatkan energi dari karbo, bisa mendapatkan energi juga dari lemak. Tapi memang kalau boleh jujur, anak-anak fitness binaraga itu kan kadar lemaknya udah rendah. Nah jadi toleransi terhadap karbonya mereka tuh sebenarnya tinggi. Jadi sensitivitas terhadap insulinnya kan tinggi dia. Jadi makanya kenapa nggak perlu banget gitu harus sampai puasa atau sampai makan karbonya rendah banget tuh nggak perlu banget gitu. Tapi bagi yang memang mau tanding karena dia mau kering dan keras, ya memang akhirnya kadang-kadang sebagian dari kita nggak toleransi itu terhadap nasi putih gitu, terhadap itu sehingga badannya masih basah kayak gitu. Tapi badannya mau keras ya apa boleh buat, karbonya mesti di-cut gitu. Jadi semuanya is a precision and personalized gitu. There's no such thing as one size fits all program tuh nggak ada gitu. Kalau untuk cutting berarti mentokin kalau lagi bulking kayak aku gini kan sekarang 84 Om. Berarti sampai 85 sampai 90 atau sampai berapa? Sebenarnya saya nggak setuju dengan konsep bulking atau cutting ya. Tapi kalaupun ceritanya disebut bulking dalam arti yang menguatkan hati ya. Karena problemnya kita adalah kita hobinya makan bakmi, makan kue teo, makan somai gitu ya. Tapi pas ditanya kok lu makan itu, ya gue lagi bulking ya. Gitu. Kadang ada lagi tuh turunannya lean atau dirty gitu. Iya kayak gitu. Jadi jadi lean bulking, dirty bulking gitu kan ceritanya. Ya cuma maksud saya cuma mengatakan adalah bahwa kalaupun kita makannya banyak, kita manfaatkan kebanyakan makanannya itu untuk kita terjemahkan ke dalam latihan kita sehingga ngangkatnya lebih berat
gitu. Nah, tapi kalau seandainya misalnya kita memang lagi mau kering, lagi mau ini apa, ya otomatis kitanya juga mesti lebih kontrolnya jadi lebih banyak gitu ya dalam segala hal, termasuk karena kan karbo terjadi kreasi lemak baru kan gara-gara kelebihan karbo gitu. Oh iya. Makanya kadang saya perut sampingnya nih Om. Yang itu tinggal dietin aja nanti ya? Iya, jadi misalnya kayak kalau kita emang benar mau fat burning, salah satu timing terbaik itu adalah di pagi hari kan. Kita di pagi hari kan perut kosong, kita dipersembahkan yang namanya zona bakar lemak. Karena pada saat itu ketika kita bangun, kortisol kita kan hadir, stres, saya minta makan, tapi nggak dikasih makan, malah disuruh olahraga. Pas olahraga mau nggak mau adrenalin hadir, gula darah turun dinaikkan dengan glukagon, otot mau dipakai, produksi human growth hormone malah meningkat secara alami. Iya, akhirnya kamu pakai lemak aja, trigliserida yang kamu pecah gitu. Nah, jadi akhirnya stress by design atau terjadinya katekolamin, fight or flight hormone itu berkumpul semua di pagi hari. Akhirnya makanya kenapa fasted workout buat turunin berat badan itu paling bagus banget gitu. Malah pembakaran di pagi hari ya? Iya, nah setelah itu baru masukin protein paginya, abis makannya, abis latihannya. Abis latihan ya? Abis latihan masukin si proteinnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau masukin karbo buat supaya biar kering, karbonya biar ditaruhnya di ujung-ujung aja, di pas udah mulai siang ke sore baru masuk karbo gitu. Kalau misalnya aku fasting, jam 5 sore baru buka? Ya udah, ya lebih bagus lagi ya nggak apa-apa itu. Oke. Nah cuma memang kalau buat Derry misalnya ceritanya nih kan fasting nih, tapi kan fasting kan bukan tujuannya, beda kan kalau di bulan Ramadan kita kan ibadah gitu. Iya. Nah kalau ini kan kita fasting ini kan strategi. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang badannya udah nih kayak sekarang ini kan Bro Derry badannya udah tambah bagus nih. Amin. Nah jadi pada saat lagi di kondisi fasting tadi, abis kelar latihan, masukin aja tetap si protein, tapi nggak masukin karbo, jadi gula darahnya tetap nggak naik gitu. Tapi ototnya nggak hilang kan gitu. Ya meskipun secara teoretis otot juga nggak hilang karena produksi human growth hormone kan hadir pada saat dimana tidak terjadi kehadiran yang lainnya gitu. Tapi supaya buat jadi garansi aja bahwa kuota protein saya sehari misalnya berapa ya, kalikan 2 atau kalikan 2,5 daripada berat badan murni kita gitu ya, itu bisa terpenuhi ya. Itu jadi menurut saya menyenangkan karena kalau jendela makan kitanya cuma 6 jam kan, untuk bisa memenuhi kebutuhan kuota protein kita tuh kadang-kadang kan jadi berarti sekali makan harus banyak. 50 gram atau lebih dari 50 gram sampai gitu. Enak-enak tuh. Iya, dan kalau teman-teman tahu strategi dalam hal menghitung protein itu kan adalah kalau dari hewani itu berarti yang namanya biological value daripada si proteinnya itu kurang lebih sekitar mungkin 25% sampai 30%-nya gitu si proteinnya. Sedangkan kalau dari nabati itu hanya cuma sekitar 10%-an sampai 15%. Oh, berarti dari sapi ya bagus. Ya dari hewani lah lebih bagus. Ya. Ayam, dada ayam ya. Ya kalau dari hewani ada red meat, ada white meat. Nah, cuma memang kalau dari red meat, dari daging merah tadi ya seperti misalnya sapi, kambing gitu ya. Itu memang secara profil essential amino acid sebagai salah satu indikatornya itu memang paling lengkap. Oke. Mantap guys. Ternyata ilmunya sudah, ini kalau kita panjangin bakal panjang banget. Iya, tapi intinya terima kasih saya udah mau apresiasi buat ngobrol. Om Ade dan juga Rai Fitness Cibubur. Saya baru jalan 2 bulan. Saya nggak tahu ya Om Ade dan kawan-kawan yang bisa menilai, meskipun subjektif ya, seperti apa yang udah dirasakan. Mudah-mudahan ini adalah hal yang bermanfaat. Kok saya sih puas. Baru 2 bulan udah bisa sampai seperti ini. Nanti in body aku cek, liatin ke Om Ade ya. Kenaikan massa ototnya ngebut juga ya, oke juga berarti ya. Iya, bagus. Setiap hari dibawain. Kelebihannya dari health check up itu ada nuansa penguatan hati. Karena kalaupun nilai kita 65, nanti saya bisa 70. Kalau udah 70, saya bisa 75. Bahkan saya 50 aja, saya nanti coba 60 gitu kan. Okay. Tapi kalau sickness check up kadang-kadang memang nuansanya jadi begitu kita nilainya jelek kan, jadi akhirnya larinya malah jadi medikasi, jadi apa jadi ketergantungan gitu. Tapi memang sebenarnya jawabannya sama gitu. Medikasi pun juga sama. Dia itu hanya pemadam kebakaran, menekan gejala. Selalu ada pesan dokter kepada pasiennya, saya bantu ya dengan operasi, medikasi dan sebagainya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk merubah pola perilaku. Jadi kembali lagi semua tunjuk ke dalam pola perilaku kita, karena profil daripada kesakitan 95% itu karena ulah perilaku kita. Jadi saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya peluang membalikkan kesakitan itu hampir 95%.
Makanya nyambungnya you are what you eat lah, apalah segala macam gitu. You are what you eat, you are what you think. Iya. Siap, mantap, Om Ade. Thank Wah, you. seru nih. Ternyata bisa guys. Dengan neti begini, kita bisa ngebentuk, meskipun umur saya udah 37 tahun, teman-teman. Yuk semuanya yuk, yang 40 juga masih bisa ada harapan apa segala macamnya ya. Dong, pasti. Mantap. Terima kasih Om Ade. Thank you, brother. Nanti aku update lagi. Jangan khawatir lagi. Belum kenalan lebih ulang lagi dong. Ya, dari si Lifetime Neti. Asik. Mantap. Iya, keren. Nggak tahu anak sekarang begitu. Ukurannya lu neti or not neti. Ada lagi Lifetime Neti yang nggak pernah pakai. Ada macam-macam ya. Iyalah, nggak ya, unik aja. Siap, Om. Abis nanti besok-besok menjadi orang jujur itu langka. Wah, saking terlalu banyak yang korupsi. Ingat, tantangannya masih berlaku, teman-teman. Dia udah amanah dari beliau nih. Datang ke sini kalau berani nanti ya. Seru nih. Nanti janjian, nanti dari yang siap. Gue rasa pada mundur habis ini. Panggil Ladi atau panggil lab doping DKI untuk ke sini. Kalau udah begini mah udah pada malas semua datang ini. Siap. Dan jangan lupa bawa uang 10 juta. Siap. Kita kasih solusi.